Pak Anang Ahmad Latif. Siap Yang Mulia. Oke. Sejak kapan saudara jadi direktur Bakti? Sejak 2016 2016. bulan Juni. Eh? Bulan Juni 2016. 2 Juni 2016. Pada saat itu masih organisasinya namanya Balai Pembiayaan dan Pengelolaan Telekomunikasi BP3TI Yang Mulia. Ya, dipendekkan apa itu, Pak? BP3TI. Ya, BP3TI. Ya. Ya, Yang Mulia. Kemudian tahun 2016 berubahlah namanya. 2018 baru berubah namanya. Oh, 2018. Betul Yang Mulia. Berubah jadi Bakti. Betul Yang Mulia. Badan Aksesibilitas Komunikasi Telekomunikasi dan Informasi. Ya, informasi ya. Suatu badan di bawah Kementerian Kominfo. Betul Yang Mulia. Iya, Pak. Betul. Jadi badan ini adalah yang akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari kementerian. Betul. Betul ya, Pak? Betul. Direkturnya saudara, direktur utama. Betul Yang Mulia. Direktur utama dibantu oleh beberapa orang direktur. 5 orang direktur. 5. Direktur infrastruktur. Betul ya. Siapa, Pak? Pak Bambang Nugroho. Bambang Nugroho. Ya. Direktur keuangan. Direktur keuangan Ahmad Johari, Pak. Ahmad Johari. Yang kemarin itu ya, Pak? Betul ya. Direktur apa lagi, Pak? Direktur layanan telekomunikasi untuk masyarakat dan masyarakat. Namanya Pak Dani Januar, Pak. Siapa itu? Dani Januar. Dani Januar. Yang kemarin PLT hadir. Yang keempat, direktur apa? Yang keempat, direktur layanan untuk badan usaha. Badan usaha. Nah, Dia Anugrah. 5. Yang kelima, direktur sumber daya dan administrasi. Sumber daya dan administrasi. Ya. Oke. Siapa direkturnya itu? Ibu Fadilah Matar. Oh, Ibu Fadilah. Ya. Jadi dibantu saudara oleh 5 direktur. Betul Yang. Oke. Siapa yang mengawasi Bakti, Pak? Yang mengawas Bakti adalah Dewan Pengawas ya. Oh, ada dewasnya. Ada dewasnya. Siapa ketua dewan dewasnya? Ada 5 orang Yang Mulia. 5 orang. Ya, Siapa 2 itu? dari unsur Kementerian Teknis yaitu Kementerian Kominfo. Nah, 2 orang dari Kementerian Keuangan Keuangan. dan 1 lagi mewakili unsur masyarakat. Masyarakat. Ya. Jadi ada 5 ya. Ada 5 orang. Ketua dewasnya siapa, Pak? Ketua dewasnya mau dari Ibu Sekjen Yang Mulia, Ibu Mira Taiba. Oh, Mira Taiba. Betul ya. Mira Taiba itu sebagai direktur ketua lah ya. Seketua dewas ya. Ketua dewas kan. Betul ya. Oke, yang akan mengawasi kinerjanya Bakti. Betul ya. Betul ya, Pak? Betul. Tahun 2016 ya. 2016 kemudian. Ingat saudara, kapan ini usulan proyek Bakti Kominfo? Tahu saudara? Yang BTS 4G ini Ya, ini aja. ya, Yang lain. tahun 2020 ya. 2020. Betul. 2020 ada rencana itu. Betul. Gimana ceritanya, Pak? Coba cerita dulu. Kenapa Ya. kok tiba-tiba timbul rencana untuk membangun BTS 4G? Coba. Ya. Saya ingat pada saat itu bulan Februari 2020 pada saat itu COVID baru mulai ya di Indonesia. Ada pemberitaan yang cukup heboh di media. Wakil Menteri Desa pada saat itu menyampaikan ada 15.000 desa yang tidak mendapatkan internet. Nah, pada saat itu pula secara bersamaan ada berita media-media dari daerah ya bahwa banyak masyarakat mengeluhkan. Ya, ada yang mencari sinyal harus sampai naik pohon, harus sampai naik bukit dan lain-lainnya. Nah, disinilah situasi ini menjadi pembahasan di internal Kominfo. Bagaimana Kominfo sebagai pemegang kebijakan, regulator, policy maker sekaligus regulator menyelesaikan persoalan ini. Nah, sehingga pada saat itu ada perintah dari Bapak Menteri ya untuk menghitung ulang sebenarnya berapa desa yang tidak memiliki sinyal internet. Dalam konteks ini yang belum mendapatkan. Ilustrasi secara singkatnya seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya kan?
Kemudian apakah diadakan rapat yang dipimpin oleh Pak Menteri, Pak Joni Gerard Plate, Ya. tentang isu ini, Pak? Ya, Pak, betul. Kapan, saudara Itu ingat? kira-kira di bulan Juni 2020. Bulan Juni 2020. Betul. Yang rapat itu eselon 1 semua. Tidak semuanya. Pada saat itu Pak Menteri yang hadir, yang pimpin, Dewas kami seluruhnya hadir pada saat itu. Lalu ada dua eselon 1 yang hadir. Siapa eselon Yaitu 1? eselon 1 yang menangani Infrastruktur. masalah frekuensi dan yang menangani masalah penyelenggaraan telekomunikasi atau Ditjen PPI. Beliau yang itu. yang mengelola data desa-desa tersebut. Nah, hadir itu Bambang Nugroho, Eh, Direktur Infrastruktur. Kan Seingat saya hadir, Pak, tapi saya hadir, juga kan? hadir. Itu rapat itu dipimpin oleh Pak Menteri, Betul ya, Pak Pak? Joni Gerard Plate. Betul ya, Pak? Ya, di kantor kementerian lah. Kantor kementerian Kementerian. di lantai 7. Ya. Rapat itu adalah menindaklanjuti isu-isu itu. Betul ya, Pak? Apakah pada waktu itu sudah ada rencana untuk dari pemerintah, artinya dari presiden untuk membangun BTS 4G? Sudah ada pikiran itu belum? Sekitar itu belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Terus ada rapat. Ada rapat. Rapat itu dipimpin oleh Pak Menteri. Betul ya, Pak? Nah, apa isi rapat itu intinya? Menghitung ulang, Yang Mulia, Oh, menghitung berapa jumlah desa yang belum mendapatkan sinyal 4G. sinyal 4G. Itu yang bisa menghitung ulang itu dari bagian apa, Pak? Dari Direktorat Jenderal PPI, Yang Mulia. PPI. Betul ya, Pak? Terus pada waktu itu apakah sudah disampaikan berapa desa yang memerlukan 4G? Sudah, Yang Mulia. 4G? Sudah ada? Ya, Sudah ada itu? sudah pada saat itu disampaikan. Berapa katanya? Ada 12.500 sekian, Yang Mulia. 12.500 sekian ya. Untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia yang belum punya sinyal 4G ya. Ya, 4G. Apakah itu tertuju kepada daerah 3T? Belum ya Mulia. Oh, belum. 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 Itu seluruh pokoknya desa masih dijata berbaur aja seluruhnya 12.500. dulu, gitu kan? Betul ya. Ya. Itu bulan Juni tahun 2020. Betul ya Mulia. Terus kapan ada pernyataan dari presiden bahwa akan dibangun secepat mungkin, ini adalah proyek prioritas, proyek strategis umpamanya dalam rangka untuk menanggulangi karena dampak COVID-19. Ya. Seingat saya di 3 Agustus 2020 ya Mulia. 3 Agustus 2020 apa itu? Pada saat itu Presiden baru saja menyelesaikan rapat kabinet terbatas ratas. Oh, ya, ratas. Ya, Oh, terkait percepatan transformasi digital. Percepatan transformasi Masih digital. Betul. Ada rapat terbatas Betul ya Mulia. yang dihadiri oleh Menkom Info Pak Joni Gerard Plate. Setahu saya begitu ya Mulia. Ya, saudara hadir nggak? Tidak hadir ya Mulia. Sekjen hadir? Tidak hadir setahu saya Mulia. Nggak hadir? Tidak hadir ya Mulia. Terus dari kementerian cuma Pak Menteri aja? Setahu saya Pak Menteri saya. Pak Menteri, bulan Agustus itu? 3 Agustus 2020 ya. Ratasnya itu di Istana Negara. Betul ya Mulia. Ya, Betul apa hasil ratas itu Pak? Nah, ada 5 arahannya ya Mulia. Ya, silakan dibacakan apa 5 arahan. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Ini termasuk, saya kutip ucapan beliau, Pak Menteri, ucapan Presiden. Saya kira kemarin sudah bicara dengan Kominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Ini ucapan Presiden berapa tadi dikutip. jumlahnya katanya? 12.500. Oh, memang 12.500. Ya, betul. Itu yang mungkin data itu dari Dirjen PPI tadi. Betul, Pak. Ya. Betul Itu yang mulia. yang disebutkan oleh Presiden Betul, dalam yang rapat ratas itu. Betul ya. Nah, terus Lalu yang kedua, persiapkan betul roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Lalu yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat,
siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Tuh. Ya, dan yang kelima, Presiden minta yang berkaitan dengan regulasi untuk mendukung pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Itu ratas itu ya. Ratas itu. Ratas itu kan bukan hanya tertuju kepada Kementerian Kominfo, Pak. Oh, Mungkin tidak, ada Pak. yang lain juga mungkin. Betul. Tetapi yang tertuju ke Kementerian Kominfo inilah Ya, yang betul. 5 poin itu tadi. Betul ya, Mulia. Ya. Betul ya, Mulia. Setelah ratas itu apa tindakan dari Pak Joni Gerard Plate menindaklanjuti ratas itu? Ya nanti. Ya. Nah, khusus ke Bakti, Pak, karena Bakti memiliki penugasan di bidang infrastruktur. Ya. Saudara dipanggil. Ya Pak, kami dipanggil Pak bersama Saudara salah satu dipanggil lainnya. ke Betul. ruangannya Pak Menteri. Coba lagi ingat dulu. Sebentar, saya ingat sebentar. Nggak perlu lihat catatan Ya, juga saya lupa karena, yang mulia. Penyampaiannya saya lupa ya. Itu jalur yang jelas itu. Ya. Nggak ada perlu lihat catatan juga, harus masuk ke dalam PPR, Ya. harus diserap dalam otak saudara. Karena ini pula yang membawa saudara ke persidangan ini. Ya. Pasti ingatlah Pak, nggak perlu juga dilihat catatan. Ya. Kadang-kadang lihat catatan tuh apa yang nanti saya ditanya oleh hakim, saya akan mau terangkan begitu loh Pak. Betul. Original aja lah, gitu loh maksudnya. Ya. Ya, Siap ya. saudara dipanggil atau dibuat rapat lagi sama Pak Menteri? Seingat saya seluruh eselon 1 dipanggil Pak setelah rapat ini. Dipanggil Betul. ke ruangan beliau. Enggak, di ruang rapat. Oh, ruang Ruang rapat. Semua eselon semua 1 eselon 1 dipanggil. Ya. Termasuk sekjen. Betul ya mulia. Ya. Ya ya mulia. Kemudian saudara akan dipersamakan dengan eselon 1. Betul ya Ya mulia. kan Pak? Betul. Kemudian direktur-direktur yang membantu saudara tadi ikut juga rapat itu. Seingat saya di rapat setelah ini saya tidak bawa direktur. Oh, enggak bawa direktur? Saya enggak bawa direktur. Sendiri saudara dengan sekretaris saja? Saya sendiri saja, Pak. Sendiri aja? Ya. Enggak pakai sekretaris yang kemarin, siapa namanya itu? Oh, enggak. Si Elizabeth, siapa? Jennifer ya. Oh, Jennifer, kok pikiran saya Elizabeth. Jennifer, enggak pakai sekretaris saudara? Saya tidak ya, Pak. Oke. Rapatlah di ruangan rapat. Apa yang disampaikan oleh Pak Joni Gerard? Beliau menyampaikan 5 arahan Presiden yang baru Yang disampaikan. itu tadi. Betul ya, Nah, Pak. sudahlah tuh, soal itu apa lagi? Lalu khusus untuk desa yang tidak memiliki internet, beliau menugaskan saya dan Direktur Jenderal PPI untuk membagi tugas. Membagi tugas. Ya, Oke. antara mana menjadi tugasnya operator selular dan mana yang menjadi tugasnya Bakti. Bakti. Betul. Oke. Itu kan sudah ada arahan dari Presiden, kemudian Pak Menteri bawa ke rapat internal kementerian, kan gitu Pak? Betul. Ya, saudara sebagai Direktur Utama Pelaksana Kegiatan dari Bakti, makanya dari kementerian, makanya saudara dipanggil rapat juga. Betul ya. Nah, kemudian arahannya disampaikan itu. Betul ya. Ini udah ada disampaikan waktu ini segera untuk dilaksanakan. Betul ya. Ada? Ada ya. Oke. Terus setelah itu maka dibagi tugaslah antara saudara ya sebagai pelaksana Betul, ya. kegiatan itu dengan Dirjen PPI yang akan menampilkan data berapa desa yang akan dibangun kan gitu Pak. Betul ya. 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 Terus Nah, setelah dibagi setelah tugas dibagi itu gimana? menghasilkan sebuah angka Pak, sebuah angka 3.435 ya, 3.435 lokasi yang berada di non 3T. Non 3T. Ya, Nah, terus ini akan menjadi tugasnya operator. operator itu Operator. non 3T. Non 3T. Nah, kalau yang 3T-nya berapa? 9.113 yang mulia. 9.113. Ya. Ya. Betul ya Itu mulia. data dari Dirjen PPI. Betul ya mulia. Betul ya kan? Betul. Setelah dapat angka-angka tadi, lalu saudara menghadap lagi ke menteri nggak? Nah, setelah menemukan angka tersebut ya mulia 9.113, kami melakukan perhitungan ulang. Perhitungan ulang. Karena di 9.113 sudah ada sebagian tower kami yang sudah berdiri, tapi belum 4G. Yang pembangunan yang lama nih. Ya, bangunan yang lama tapi dibangun. belum 4G. Terus? Sehingga kami hitung ulang yang benar-benar belum ada menara kami itu sebanyak 7.904. Oh,
7904. Betul yang mulia. Dari mana dapat 7904 itu? Dari database kami, Pak. Dari database. Database kami. Yang melibatkan ahli-ahli yang lain itu. Betul yang mulia. Betul ya? Betul yang mulia. Siapa ahlinya itu, Pak? Ada berapa konsultan kami, Pak? Ya, siapa namanya? Saya tidak hafal, Pak. Nggak hafal. Tidak hafal. Yang kemarin kita periksa dulu, kita periksa di sini lah. Ya, 7904 itu angkanya dari dia. Saya Ya, tidak hafal. Indra Karena- namanya itu. Siapa Ya. namanya itu? Indra itu. Kalau Indra dari PPI yang mulia. Dari PPI. Itu Indra dari PPI. 7904 katanya. Betul yang mulia. 7904 itu sudah data akurat apa belum, Pak? Dari sisi nama desanya sudah akurat, Pak. Nama Nah, desanya. Hah? Nama desanya. Namanya aja. Namanya aja. Namanya saja. Betul. Nama desanya sudah dapat. Betul. Kan gitu. Ya. Tapi 7904 itu belum tentu lagi di mana titiknya. Titik Ya, belum pernah dilakukan survei. koordinatnya belum. Belum pernah yang mulia. Apakah 7904 itu sebagai dasar untuk usulan anggaran? Betul yang mulia. Betul. Betul yang Nah, mulia. ya, berarti samalah dengan keterangan saksi yang dulu. Kan gitu, Betul, Pak? Oke. Jadi sudah dapat data itu, itulah yang mau dibangun untuk berapa tahun anggaran itu, Pak? Kami usulkan 2 tahun anggaran. 2 tahun anggaran. Betul yang mulia. 2 tahun anggaran. 2 tahun anggaran itu usulannya itu OPEC atau CAPEC? Capex yang mulia. CAPEC atau CAPEC, Pak? Capek plus OPEC ya, Pak. CAPEC atau Ya, OPEC. capek. Ya. Kalau CAPEC itu apa artinya? Belanja modal. Belanja modal. Ya. Belanja modal terus Artinya ada aset yang nanti dimiliki. nanti. Ya, yang setelah dimiliki. selesai aset dimiliki. Oke. Itu Capex ya, capek ya. CAPEC itu. Betul ya, mulia. Kalau APEC Kalau sama, Pak. Capek, capex sama. sama aja. Kalau satu lagi OPEX ya, mulia. OPEC satu lagi. OPEC Nah. itu apa artinya? Kalau OPEX itu belanja operasional. Artinya kita belanja sewa. Kita Ya, belanja. sewa, Terus? tapi aset tidak pernah dimiliki. Oh, aset tidak pernah miliki. Tidak pernah dimiliki. Kalau yang model pertama nanti asetnya milik Bakti. Betul ya, mulia. Begitu kan? Betul ya, Nah, mulia. itu usulan kan? Betul ya, mulia. Usulan. Ya, mulia. Itu idenya siapa, Pak? Sebenarnya ini usulan menyesuaikan dengan sumber anggaran dari mana kita peroleh ya, mulia. Oh, sumber anggaran. Betul ya, mulia. Waktu itu ada enggak artinya supaya Bakti atau Kementerian Kominfo ini sudah dianjurkan untuk menyusun anggarannya? Sudah waktu itu? Sudah ada ya, mulia. Sudah Ketika ada. ini disetujui, maksudnya arahan presiden diberikan, kami mencoba menyusun kebutuhan anggarannya. Menyusun anggaran ini tentu Bakti yang menyusun anggaran atau seluruh eselon 1, Pak? Khusus untuk BTS Bakti yang mulia. Oh, Bakti. Betul ya, mulia. Bakti dengan direktur-direkturnya. Betul ya, mulia. Ya, termasuk ya yang paling utama itu adalah Direktur Infrastruktur Betul. Bambang Nugroho itu, Pak. Betul ya, mulia. Kemudian dibantu oleh Dirjen PPI ya. Dirjen PPI hanya konsolidasi data desanya saja ya, mulia. Tidak Itu. terkait dengan usulan anggarannya. Oh, usulan anggaran tak ikut ya. Tidak ikut ya, mulia. Terus siapa yang usulan anggaran itu? Dari kami lahir dari Bakti yang mulia. Dari Bakti. Betul ya, mulia. Oke. 7904. Betul ya, mulia. Ya. Ya. Walaupun itu nama-nama desanya, titik koordinatnya belum jelas nih. Betul. Belum jelas kan, Pak? Belum Perlu jelas. dikaji lagi kan begitu. Perlu survei dulu ya, mulia. Ya, disurvei lagi. Betul ya, mulia. Angka 7904 ini itu sudah saudara bawa ke Pak Menteri sebagai pengguna anggaran. Sudah ya, mulia. Sudah. Sudah ya, mulia. Udah melalui beberapa kali rapat. Betul ya, mulia. Udah. Sudah ya, mulia. Setuju beliau? Setuju ya, mulia. Setuju. Ya, ya, mulia. Berapa anggarannya untuk 2 tahun anggaran? Dari sisi penganggaran untuk DIPA itu capex-nya saja ya, mulia. Hah? Sekitar 19 triliun ya, mulia. 19 triliun. Capex-nya saja. Untuk pembelian barang maksudnya? Ya, untuk belanja karena barang ini kan harus kita beli ya, mulia. Lalu kita operasionalkan. Nah, ketika beli itu kita menggunakan dana capex. Itu Capex. 19 triliun. 19 triliun. Ya. Kalau yang model Operasionalnya sampai dengan 2024 itu kita butuh hampir 9 triliun ya, mulia. 9 triliun. Ya. Jadi Itukah total itu yang- 28 triliun. Itu yang disebut dengan kontrak payung itu. Betul ya, mulia. Iya kan? Betul ya. Kalau mulia. 2024 namanya kontrak payung. Betul ya, mulia.
Jadi kita harus membagi dulu pikiran kita, Pak. Di sini yang kita bahas ini yang bukan kontrak payung ini. Betul ya. Ya? Setuju. Nah, kalau kontrak payung ya sampai 2024. Betul ya. Sekarang aja 2023, Pak. Betul. Ya. Prematur nama istilah dalam hukum itu, Pak. Belum ada jangka waktunya selesai ya jadi masalah kan gitu. Betul ya. Kan udah diangkat masalahnya bukan itu yang soal. Jadi 7904. Betul. Kemudian sudah dibawa ke Pak Joni Gerald Plate, ke Betul. Menteri, sudah disetujui Sudah. dengan nilai anggaran 19 triliun, koma berapa Pak? Saya tidak hafal komanya. Bro. Lupa, pokoknya 19 Kira-kira 19 triliun lah. betul Ya, ya. 2 tahun anggaran. Ya. Anggaran tahun 2000 berapa? 2021 2021. kami 2021 mendapatkan berapa? Untuk pembangunan berapa? 4.200. 4.200. Ya. 4.200 ya? Ya. Berapa yang 4.200? Pagunya untuk capex ini yang mulia itu 10,8 triliun. Ya. 10,8. Betul. Bukan 12,8. Itu berikut BTS yang pernah kita bangun operasionalnya yang mulia. Oh, 12,8 itu termasuk yang BTS ya, lama itu. karena kami sudah membangun sekitar 1.600 BTS ya. Mulia. 1.600 BTS. Ya. Bukan yang ini aja Pak. Yang ini aja 10,8 triliun. 400 itu. Ya. 10,8 triliun. 10,8. Betul ya, Mulia. Kalau yang untuk mencapai 27904 berarti 4.200 ditambah berapa sehingga jadinya 7904. Harusnya sekitar 3.500. mohon maaf apanya Pak Jamal? 3.500 lagi untuk tahun Oh, anggaran 2022. Jumlahnya kalau genap 7904 butuh 3704 ya Mulia. 3.704. 3704. Betul ya Mulia. Kalau yang 4.200 untuk anggaran tahun 2021. Ya. Betul ya Mulia. Itu sudah kapan disetujui anggarannya Bapak ingat nggak? Itu disetujui anggaran Dua-duanya disetujui Pak. 2022 langsung. bertahap ya Mulia. Hah? Bertahap ya Mulia. Oh bertahap kan? Bertahap. Nah, yang untuk 2021 aja. 2021 itu bahkan izin yang mulia saya Ya, ya. lihat data. Nah, catat lagi, lihat lagi catatan. Harusnya ingat saudara itu. Ya. Cocok. Ini banyak angka yang mulia. Itu. Hah? 4.200 2021. Coba. Berapa? 10,8 kan? Ya. 10,8. Nah, kapan disetujui? Di Oktober 2020 ya mulia. Oktober 2020. Ya. Itu kita tidak langsung disetujui seluruhnya 10,8. Tetapi dari 4.200 lokasi, tahap pertama kita disetujui sebanyak 2.417 lokasi. 2.417. Ya, betul. Berapa pagunya? 6 triliun ya mulia. 6 kira-kira. triliun. Betul ya mulia. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 5 triliun ini baru diperoleh di bulan Mei yang mulia. Bulan Mei. Bulan Mei 2021 ya mulia. Mei 2021. Betul ya mulia. Sebanyak 1.783 lokasi ya mulia. Sehingga lengkaplah 4.200. Betul ya mulia. Nah, itu yang jumlahnya 10,8 itu. Betul ya mulia. Ya. Ya mulia. Kan udah ada anggarannya itu. Saudara ikut nggak untuk artinya ini kan usulan anggaran Pak. Betul. Usulan anggaran yang mengusulkan siapa itu Pak? Yang mengusulkan? Yang mengusulkan dari Bakti lewat sekjen. Bukan ya mulia. Hah? Dari Bakti mengusulkan ke awalnya ke Biro Perencanaan ya mulia. Biro Perencanaan. Ya, Kementerian Biro Kesekjenan. Perencanaan di Kementerian ini. Di Kementerian ya mulia. Terus? Nah, lalu di Biro Kementerian diolah, diusulkan melalui sekjen untuk lewat sekjen. menteri, melalui surat menteri. Sekjen kemudian ditandatangani oleh menteri. Betul ya mulia. Kan gitu Pak. Ya. Kemudian baru diusulkan ke Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan. Betul ya mulia. Kementerian Keuangan kemudian dibahas ada enggak lobby-lobby di Kementerian Keuangan? Kita melakukan prosedur normal ya mulia. Normal. Normal ya mulia. Enggak ada lobby-lobby. Tidak ada ada. melalui apalah biro apa Oh, enggak. tidak ada. Ajukan Kementerian Keuangan. Betul ya mulia. Kementerian Keuangan kemana lagi Pak?
Kementerian Keuangan nanti menjadi bahan untuk mendapatkan persetujuan APBN di DPR yang mulia. Di DPR. Betul. Komisi berapa mitranya? Mitra kami Komisi 1 yang mulia. Komisi 1. Betul. Oke, nanti secara golongan dengan usulan dari kementerian-kementerian lain, Pak. Kan begitu? Betul. Betul Dan kan? kemudian disahkan di Badan Anggaran yang mulia. Ya, Badan Banggar kan ada Banggar, betul. Banggar DPR kan? Betul ya mulia. Betul kan? Betul ya mulia. Jadi dari kan dipantau terus itu, Pak. Pasti dipantau itu, dari Bakti dipantau, dari Kementerian Kominfo juga dipantau terhadap usulan. Khusus yang ini nih, sebetulnya banyak usulan anggaran yang lain. Kan begitu? Betul, Yang ya, ini untuk kegiatan ini loh, Pak. Ya. Ada enggak saudara melakukan pantauan? Artinya menelusuri sampai di mana sekarang? Udah dibahaskah di Kementerian Keuangan? Kemudian Kementerian Keuangan sudah disampaikan enggak ke Komisi 1 umumnya? Ya. Hah? Saya menyerahkan sepenuhnya ke Direktur SDA yang mulia. SDA Ibu di mana Fadilah itu? ya, karena beliau yang memang bertanggung Siapa jawab. Direktur Ibu SDA? Fadilah Matar ya. Hah? Ibu Fadilah Matar. Oh, Fadilah itu. Fadilah itu betul. Saudara sendiri ikut enggak mengiringin? Diiringilah. Enggak. Ada pula anggaran dilepas begitu saja, kan pasti ada Oh enggak. diiringi. Saya kecuali kalau rapat itu diminta hadir, saya hadir baik dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Komisi 1 DPR. Ikut hadir. Ikut kan mendampingi Pak Menteri. Betul ya mulia. Ya. Ya yang mulia. Di Kementerian Keuangan pernah saudara hadir rapat dengan Pak Menteri? Tidak pernah yang mulia. Ya. Enggak pernah. Tidak pernah yang Pak mulia. Menteri pernah enggak yang rapat dengan Kementerian Keuangan? Setahu saya untuk usulan anggaran ini tidak pernah. Tidak. Ya, tidak Atau pernah. mungkin cukup dengan ratas saja, rapat terbatas saja. Mungkin. Biasanya melalui Kementerian Keuangan di Ibu Sekjen yang mulia. Bu Sekjen. Ibu Sekjen yang memimpin. Bu Sekjennya waktu itu siapa, Pak? Ibu Bu Niken. Ibu Niken Mas. Bu Niken. Betul ya. Belum Mira Taiba itu? Belum ya mulia. Belum. Mira Taiba itu setelah Ya, Desember proyek 2020 jalan kan, Pak? mulia. Ya. Desember 2020 baru bergabung. Oke lah, sekarang pendeknya dari Menteri Keuangan terus diusulkan ke Komisi 1 kan, Pak? Lewat Komisi 1 ya. Komisi 1 ya. Oh, dari Kementerian Keuangan langsung ke Banggar ya mulia. Oh, langsung ke Banggar. Ya, kalau programnya dari Kementerian Kominfo ke Komisi 1 programnya, Pak. Ke Banggar ya. Nanti Siapa ketemu di ketua Banggar ya, Banggarnya, Pak? Pak? Ketua Banggarnya siapa? Saudara kenal? Kalau saya desa Said Abdullah ya mulia. Bapak Siapa? Said Abdullah. Said Abdullah. Said Abdullah. Ya. Kenal saudara? Saya nggak kenal, pernah ketemu sekali, tapi pada saat itu saya langsung disuruh pulang ya mulia. Suruh pulang. Ya. Oh, tapi pernah saudara ke DPR lah, ke Banggar. Pernah ya? Pernah sekali ketemu beliau ya langsung disuruh pulang ya mulia. Nemu beliau itu. Ketemu beliau itu. Udah. Pak Anang pulang. Iya, ya. harusnya yang ketemu saya menteri katanya. Hah? Harusnya ketemu saya menteri. Oh, bukan harusnya ketemu sampean. saya Ya. menteri. Saya Bang, disuruh pulang. saudara pergi-pergi sendiri enggak seizin beliau ini, Pak? Hah? Enggak seizin Pak Menteri. Ya saya izin Pak, cuma Oh, izin. beliau berkenan hanya terima menteri Pak. Oh gitu? Iya, Ya kan udah persetujuan Pak ini. Pak. iya. Saya udah persetujuan dari Pak Menteri menemui Bapak. Enggak mau pula dia ditemui, Iya Pak. Harusnya Menteri nemui saya gitu ya. Iya, Balik kanan lah saudara. balik kanan Enggak Pak. sempat ngomong lah. Nggak sempat Pak. Oh enggak sempat. Rencana saudara mau ngomong apa sama dia? Kenapa? Rencananya mau ngomong apa sama Ketua Banggar Said Abdullah itu Pak? Rencananya kita mau ngomong masalah defisit Pak. Hah? Defisit kebutuhan. Oke, visi kebutuhan. Iya. Nggak tolong digolkan yang ini, Ya, anggaran tapi ini karena gitu. disuruh balik kanan, saya langsung balik kanan Pak. Oh, enggak jadi Jadi lah ya. tidak jadi Pak. Jadi, oke. Terus balik saudara. Balik Pak. Itu bulan apa itu Pak? Mungkin sekitar November ya Pak. November. Iya. Oke. Terus kapan masuk ke Komisi 1? Dari Banggar sudah diolah oleh Banggar. Iya. Nggak ada pakai lobby-lobby apa-apa. Kalau Komisi 1 sejak pertengahan tahun ya mulia. Pertengahan tahun. Iya, sudah usulan-usulan ini sudah disampaikan ya mulia. Balik lagi ke belakang. Tadi kita bicara Iya. masalah itu bulan Karena Agustus. ini paralel ya mulia. Hah? Paralel ya mulia. Paralel. Iya. Jadi Sekitar kalau mungkin di bulan pertengahan tahun 2020 Agustus ya bulan September Juni Pak. 2020 itu Pak. Sekitar Agustus September ya mulia kira-kira. Agustus September. Betul. Saya Baru lupa masuk persis. ke Komisi 1. Dari Banggar masuk ke Komisi 1 gitu. Tidak ya mulia. Gimana? Jadi kalau urusan Banggar sebenarnya urusannya melalui Kementerian Keuangan bergabung dengan kementerian lainnya. Hah? Tapi kalau program itu kami
melalui Komisi 1 awalnya. Komisi 1 awalnya. Betul ya. Siapa ketua Komisi 1 itu Pak? Ketua Komisi 1 kalau tidak salah Ibu Mutia Hafid ya Mulia. Mutia Hafid. Betul ya Pak. Oh, Mutia Hafid orang Kominfo juga itu, mau orang reporter itu kan. Ya, Mutia Hafid. Mutia Hafid ya. Iya, dulu kan penyiar Metro Betul, TV mantan itu, reporter Pak, ya. Yang Yang disandra itu. oleh tentara Betul. apa itu di sana Ya. di Mesir itu. Diselamatkan oleh almarhum Gus Dur kan gitu. Iya betul. Tahu juga saya ceritanya Ya. dikit itu. Ya, Betul ya. Mutia Hafid itu. Mutia Hafid ketuanya Mulia. Tak ada lobby-lobby, ada anak lobby-lobby? Tidak ada ya Mulia. Nggak ada. Tidak ada. Kapan disetujui oleh diketok palu sama Komisi 1? Saya lupa bulannya ya Mulia. Lupa bulannya. Lupa bulannya, tapi sekitar September atau Oktober lah. September, kira-kira. Oktober. Ada yang Ya. dicoret? Tentunya menyesuaikan dengan jumlah usulan kami semula memang 4.200. Tapi karena anggarannya tidak tersedia, jadi hanya disetujui oleh lewat Banggar itu hanya 2.417. Oke, 2.417. Ya. Berarti keterangan saudara tadi dengan anggaran 5 triliun berapa? Dengan anggaran 6 triliun 6 sekian. triliun. Ya. Oke. Terus itu kan sudah disetujui kan tidak sampai 4.200 Pak. Betul ya Pak. Terus untuk memenuhi itu dari mana? PNPB kah atau dari mana itu? Betul ya Mulia. Betul. Jadi, betul dari PNBP, Kementerian Kominfo ya Mulia. Itu kan harus persetujuan juga dari Menteri Keuangan itu Pak. Untuk Betul. penggunaan Melalui PNBP proses itu. persetujuan ya Mulia. Betul Kementerian kan? Keuangan. Betul Iya. ya Mulia. Tidak melalui Komisi 1 lagi untuk persetujuan itu? Setahu saya tidak ya Mulia. Tidak kan? Tidak. Cukup dengan Menteri Keuangan saja. Betul. Kalau PNBP Kementerian betul. Ya kalau untuk penggunaan PNBP kan penerimaan negara bukan pajak. Betul ya Mas. Ya kan dari hasil-hasil penerimaan dari Kominfo selama Betul. ini kan begitu Pak. Betul ya Mulia. Kumpulin, itulah yang dipakai gitu. Betul ya Mulia. Ya, Betul. sehingga mencapai 4.200 itu bisa dilaksanakan. Sehingga anggarannya 10,8. Betul ya Mulia. Iya Pak. Betul ya. Kan sudah ada itu Betul. 10,8. Apa arahan dari Pak Menteri Pak? Ini kan dananya sudah ada ini. Ya. Sudah ketok palu sudah. Persetujuan penggunaan PNPB juga sudah. Ya. Sehingga 10,8 sudah ada nih. Betul. Nah, apa? Arahan beliau Arahannya ke saudara apa? ya, arahan beliau cukup tegas ya. Karena ini sudah menjadi perintah presiden ya, dan sudah muncul dalam peraturan presidennya. Jadi segera Ada laksanakan peraturan presidennya? keputusan presiden ya saya. Hah? Sehingga saya ada keputusan presidennya untuk menyelesaikan target ini yang mulia. Target ini? Ya. Karena ini adalah proyek strategis untuk mendongkrak apa ya? Perekonomian di Perekonomian daerah-daerah 3T khususnya. kan Pak? Betul ya Pak. Kemudian juga dalam masa COVID-19. Betul ya Untuk Pak. lancarnya komunikasi secara digital kan gitu Pak? Betul ya Pak. Ya. Betul ya Pak. Proses belajar mengajar. Betul ya. Itu. Ya. Betul ya mulia. Harus segera dilaksanakan. Betul ya mulia. Itu. Terus sudah ada kapan dipanya turun Pak? Kalau yang Yang 25 berapa? 17 tadi. Berapa? tadi itu DIPA di awal tahun sudah keluar. Udah keluar itu. Sudah keluar. Jadi Terus? kami sudah berkontrak di periode Januari dan Februari. Udah berkontrak itu. Sudah. Ya. Ditandatangan karena sejak awal tahun sudah Oke, Pak. keluar DIPA petikan. Itu harus segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Betul ya mulia. Ya. Betul. 4.200. 4.200. Saudara sebagai penanggung jawab orang nomor 1 di Bakti Ya. yang melaksanakan kegiatan itu, apa pemikiran saudara? 4.200 BTS yang mau dibangun untuk seluruh Indonesia berdasarkan pengalaman, bisa nggak itu dilaksanakan Pak? Ya. Pertama secara administratif saya harus memastikan ya. Pertama bahwa rencana ini tersedia anggarannya. Ya. Kedua, saya juga harus memastikan bahwa seluruh penyedia yang memang lolos dari untuk proses lelangnya itu menyanggupi untuk menyelesaikan ini yang mulia. Jadi inilah langkah-langkah utama, 2 langkah utama yang kami pastikan. 4.200 saudara pernah nggak ngomong sama si Windy Purnama?
Bicara sama siapa? Pak? Sama Irwan Hermawan, pernah nggak saudara cerita-cerita ini kan sebelum pelelangan ini kan Oh keterangannya pernah kan, saya bicara. saudara kan Ya, Galumbang Mena pernah. ya pernah. Pernah cerita Pernah itu? cerita. Ini sebelum ada bergulirnya kontrak prakualifikasi, tanda tangan, proses tender sebelum Betul. itu Pak. Pernah bicara. Ada nggak saudara bicara dengan si Galumbang Mena? Betul pernah. Dengan si Irwan Hermawan? Betul ya. Apa pembicaraannya? Beliau sepakat ya berdua bahwa target 4.200 ini target yang terlalu ambisius. Terlalu ambisius. Terlalu Ada ambisius. sarannya sama saudara? Kenapa? Ada sarannya sama saudara. Ini target ambisius. Iya target ambisius. Terus pertanyaan saya diskusi pada saat itu bagaimana kalau memang penyedianya kita tambah. Nah, terus? Nah ya kita lihat kemampuan penyedia pada saat itu. Nah lalu teman-teman melakukan pengumpulan informasi yang melalui media. Dengan Pak Joni Gerard Prate sebagai menteri ada nggak bicara itu? Beliau tidak tahu diskusi ini yang mulia. Yang PA siapa? Saudara kan kuasa pengguna anggaran. Ya, yang saya ceritakan beliau bahwa saya sudah melalui tahapan yang namanya RFI. Tidak perintah dari Pak Joni Gerard Prate itu apa sama saudara? Oh, untuk menyelesaikan target ini dalam 2 tahun ya mulia. 2 tahun? Dalam 2 tahun. Yang target yang mana yang 2 tahun? Yang 7904 yang mulia. 7904. Betul ya mulia. Yang pertama aja dulu, 4.200. Ya. 4.200 itu setuju enggak Pak Joni? Setuju ya mulia. Setuju. Setuju ya. Nah, setujunya maksudnya enggak bicara kalau setuju ya setujulah. Ya. Tapi apakah mungkin 4.200 bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun? Ada enggak pembicaraan itu dengan Pak Joni? Pada saat itu diskusi secara teknis saya sampaikan. Beliau juga men-challenge ya angka 4.200 pada saya. Nah, saya pada saat itu meyakinkan beliau bahwa tahapan-tahapan ini untuk mengiyakan 4.200 kami sudah melakukan tahapan yang namanya RFI ya, request for information. Jadi semua penyedia kami kumpulkan ya, kami identifikasikan ya mulia. Iya, enggak itu dulu, Pak. Saudara kan pastilah saudara orang nomor 1, orang paling puncak di bakti. Betul ya. Kalau Pak Menteri adalah posisi yang paling puncak dari kementerian, Pak. Betul ya. Dua-dua ini kan bertanggung jawab ini atas beban kerja ini. Betul ya. Kan begitu, Pak. Ya, ya. Apakah saudara tidak membicarakan dengan Pak Menteri, dengan Pak Joni, bahwa 4.200 ini gimana nih Pak Menteri? Atau mungkin Pak Menteri tanya sama saudara, bisa enggak saudara laksanakan ini? Kan begitu ya, Pak. Ya. Kan harus ada itu perkiraan awalnya itu. Bagaimana? Ya, ada pembicaraan itu. Ada bicara ada itu. Bicara itu ya. Oh, kapan itu Pak? Bulan apa? Ketika menyusun surat presiden yang mulia. Hah? Surat presiden. Surat? Presiden yang bulan apa? Ada surat ke presiden. Ke presiden itu yang mulia. Yang salah satunya menyusun target 4.200. Ada surat ke presiden. Betul ya. Atau mungkin secara khusus Pak Menteri, Pak Joni dipanggil oleh presiden karena ini proyek prioritas. Ada nggak? Kalau dipanggil khusus saya tidak tahu ya mulia. Nggak tahu soal saya itu. Saya tidak tahu. Terus? Ada apa suratnya Pak? Surat presiden ini. Surat ke presiden. Betul, surat ke presiden tanggal 30 Juli. Dari menteri ke presiden. Betul ya mulia. Apa suratnya? Intinya di situ laporan percepatan transformasi digital nasional. Apa intinya? Salah Pak, satunya intinya menyebutkan bahwa target untuk penyelesaian BTS 7904 itu dilakukan dalam 2 tahun anggaran. 2 tahun. Betul ya, Mas? Yang tahun 2021 untuk pertama 4.200. 4.200. Betul ya, Mas? Dengan pagu anggaran 10,8. Kan betul begitu, ya, Mas? Pak. Kira-kira yang begitu ya, 6 triliun diambil dari APBN. Belum sedetail itu ya mulia? Belum bisa detail itu. Di surat itu. Tapi udah ada kasarnya. Udah 4.200 sudah ada. Sudah. Nah, berarti ada surat ke presiden untuk penyanggupan itu. Betul ya mulia? Betul kan Pak? Iya, bulan Juli. Di samping surat itu, ada enggak dari Pak Menteri, dari Joni ini memanggil saudara lah, atau mungkin pembicaraan dengan para direktur-direktur lainnya mungkin. Ya. Bisa enggak saudara laksanakan ini 4.200 dalam 1 tahun? Ada enggak? Ada ya mulia? Ada. Ada. Apa jawabnya? Jawab beliau. Enggak jawab saudara Oh, lah, jawab sama apa? direktur yang lain. Jadi memang
pada saat itu pembicaraan tidak hanya 4.200 juga yang mulia. Terus? Beliau bagaimana 12.500 itu selesai. Yang tadi di awal. 2000? 12.500. 12.500? Yang bersama operator seluler tugas itu. Jadi kami menyampaikan rencana bakti dalam 2 tahun 4.200 dan 3.704. Jangan ke situ dulu Pak. Jangan dicampur aduk dengan proyek-proyek yang lain. Oke. Ini dulu yang jadi masalah itu yang saya tanya Pak. Ya. Yang 4.200 yang kesanggupan untuk 1 tahun anggaran Pak. Ya. Kan begitu? Ya. Yang itu, yang 4.200 itu ada nggak saudara dipanggil dengan direktur bakti yang lainnya? Bisa nggak laksanakan ini? Gitu loh. Ada yang mulia. Ada. Apa jawab saudara dengan direktur yang lain? Memang pada saat itu indikatif anggaran yang mulia pada saat itu belum menunjukkan belum menunjukkan adanya anggaran penuh untuk 4.200 pada saat itu. Jadi saya menyampaikan kepada Pak Menteri. Iya, tapi kan tak selanjutnya itu kan diambil dari PNPB Pak. Betul, akhirnya kan terpenuhi itu jadinya. Terpenuhi, tapi dalam sisi waktu kita keteteran yang mulia. Tahu enggak yang saya tanya sama saudara itu maksudnya? Kita berani mengambil tindakan, ya kan? Berarti kan sudah diperkirakan sebelumnya, Pak. Ya. 4.200. Kalau soal anggarannya kan tadi 6 triliun dari APBN yang lebihnya itu dari penggunaan PNBP, kan begitu, Pak? Betul. Berarti anggarannya sudah ada. Ya. Kan begitu? Betul, Pak. Kesanggupan saudara. Ya. Ada nggak saudara bilang saudara sanggup melaksanakan? Ada yang mulia. Dengan Pak Menteri? Ada yang mulia. Apakah saudara sudah melakukan kajian 4.200 itu bisa 1 tahun loh? Ini tuh daerah-daerah 3T loh Pak, seluruh Indonesia. Sudah yang mulia, melalui informasi yang dikumpulkan dari RFI itu yang mulia. RFI itu? Betul yang mulia. Dengan memanggil beberapa perusahaan gitu maksudnya? Betul yang mulia. Perusahaan apa aja yang saudara ajak koordinasi? Terus terang yang manggil ini Pak Bambang Nugroho Pak, direktur saya. Nugroho. Ya setahu saya ada 20-30 perusahaan Pak. 30 perusahaan? Betul. 30 perusahaan termasuk Ericsson, Nokia, betul. Yang punya nama lah. Betul ya mulia. Huawei, betul. ZTE, apalagi Pak? Ada perusahaan Amerika saya tidak hafal ya mulia semuanya. Tidak hafal? Tidak hafal. Apakah saudara pernah mengadakan pertemuan dengan calon penyedia itu? Pernah ya mulia. Pernah? Pernah ya mulia. Di mana ketemunya? Satu kalau nggak salah di Golf Pondok Indah. Di Golf? Betul ya mulia. Siapa main golf itu Pak? Siapa aja itu? Pada saat itu tidak main golf ya mulia. Ya, kita hanya makan aja. Hah? Hanya makan saja. Ajak makan? Hanya makan saja. Di mana Pak? Kenapa? Di mana? Di Pondok Indah ya mulia. Di? Pondok Indah. Oh Pondok Indah? Betul ya mulia. Restoran apa? Kalau tidak salah di clubhouse-nya ya mulia. Jadi tidak di restorannya lapangan golf ya. Oh lapangan golf itu. Betul ya. Siapa aja Bapak ketemu para petinggi penyedia itu? Siapa saja? Seingat saya hanya ajak Pak Feriandi Mirza. Feriandi Mirza. Betul, kepala divisi saya pada saat itu. Lalu calon penyedia itu siapa? Penyedianya dari ZTE ya mulia. ZTE. Siapa namanya? Mr. Steven ya mulia. Yang kemarin itu ya? Yang ya. Terus siapa lagi Pak? Dari Makmur ada ketemu? Dari Makmur tidak, saya belum kenal. Ketemu? Saya belum kenal Makmur. Siapa si Arya Damar? Arya Damar saya nggak ketemu dalam konteks BTS. Oke. Saya ketemu apa? Dari 3 konsorsium itu. Ya. Kemudian termasuk anggota-anggota konsorsium yang sebagai penyedia. Ya. Itu siapa saja yang saudara kenal? Huawei ya mulia. Huawei ya mulia. Siapa bosnya? Huawei pada saat itu saya bertemu dengan saudara Mukti Ali. Dan bosnya Andima namanya. Andima. Oke. Itu yang mulia. Jadi bicara lah termasuk si Galombang Menak juga? Tidak. Enggak, saya nggak ajak dia. Oh enggak? Ya saya hanya untuk bertiga pasti saya. Apa yang sudah bicarakan dengan calon-calon penyedia itu Pak? Mereka ingin tahu yang mulia rencana pemerintah membangun seluler. Ya. Karena menurut pengalaman ZTE maupun Huawei
itu di negara lain rata-rata semua tugas ini dilakukan oleh operator selular, jarang oleh pemerintah. Terus? Nah, jadi untuk bagaimana memastikan, karena mereka tahu Yang Mulia, Bakti tidak memiliki lisensi untuk mengoperasikan. Nggak sebagai regulator itu maksudnya? Bukan, tidak sebagai operator Yang Mulia. Operator. Betul. Oke. Terus? Nah, saya jelaskan bahwa akan ada kombinasi ya yang kami lakukan karena salah satu persyaratannya kami harus melibatkan operator Yang Mulia untuk mengoperasikannya. Kalau gitu operator itu harus dilibatkan di dalam perjanjian nih Pak, harusnya kalau begitu. Salah satunya sudah dimintai Pak, Ya, gitu, bahwa Pak. adanya Kan lisensi harus begitu. Cartup. Nah, sekarang begini, untuk melaksanakan itu saudara kan sudah menghubungi calon-calon penyedia ya kan? Betul Yang Mulia. Ada nggak saudara memerintahkan Feryandi Mirza untuk menghubungi calon-calon penyedia yang berkompeten lah? Ya. Kemudian si Sulis atau mungkin ada yang lain para tenaga ahli yang saudara pakai itu. Ya. Ya termasuk kemarin yang siapa yang mengundurkan diri kemarin itu yang direktur apa kemarin itu dia itu kepala apa kemarin itu ya yang mengundurkan diri yang saudara bilang saudara pecat itu kalau dia katanya mengundurkan diri siapa namanya itu Oh Guntoro. Guntoro Benar. Nah, ya saya menugaskan Feryandi Pak. Feryandi untuk menjawab ya kalau ada pertanyaan buat pihak yang bertanya-tanya soal proyek ini tapi tidak secara aktif Yang Mulia. Kalau didatangi ceritakan kepada kan banyak Pak, harus banyak penyedianya, harus banyak. Betul. Kalau banyak penyedianya kenapa tidak selesai kan begitu? Kan harus bisa diselesaikan gitu. Harusnya Yang Mulia. Ya, kalau umpamanya penyedianya banyak kan bisa saja diselesaikan. Betul Yang Mulia. Walaupun jumlah titiknya banyak, betul kan? Yang Mulia. Tapi tergantung penyedianya banyak. Pada waktu itu berapa penyedia yang berkompeten Pak? Yang artinya yang bisa kira-kira yang sudah berpengalaman, punya finansial yang cukup sehingga dia bisa diperkirakan bisa untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya. Berapa? Hitungan kami di awal memang 4 penyedia Yang Mulia. Ada 4. 4 penyedia teknologi owner ini Yang Mulia. Oh teknologi owner. Ya, karena kenapa harus syarat teknologi owner? Karena di industri telekomunikasi khusus pembangunan BTS mereka operator selular melakukan persyaratan teknologi owner. Semuanya rata-rata begitu ya Mas. Di Indonesia berapa yang punya teknologi owner? Pada saat itu yang saya ketahui 4 ya Mulia. Ada 4. 4. Ericsson enggak teknologi owner enggak? Betul, belakangan saya baru tahu bahwa Ericsson, Nokia tidak bisa hadir di proyek pemerintah ya Mulia. Tidak bisa hadir? Tidak bisa hadir. Karena jadi aturan ada 4 ya. Ada 4 begitu. Yang saya tahu di awal 4 ya Mulia. Itu berdasarkan survei yang dilakukan, survei atau mungkin yang dihubungi oleh Feryandi Mirza. Yang RFI tadi ya Mulia. Ya? Yang RFI. Request for information itu salah satunya 4 yang mereka jajaki ya Mulia. Begitu ya? Betul ya Mulia. Apa tindakan sebelum dilakukan prakualifikasi? Apa perbuatan saudara atau apa yang saudara lakukan kepada atau apakah saudara menunjuk PPK dulu atau PPK-nya sudah ada Pak? Si El Paro siapa? Ya, El betul. Pano atau Rongan itu sebelum prakualifikasi atau proses tender berjalan ya, dalam konteks pengadaan saya menunjuk PPK yang Mulia. PPK. Ya. Dan kemudian PPK itu dalam proses saudara tunjuk dia PPK si El Pano atau betul Rongan. ya Mulia. Betul ya Mulia. Ya. Betul. Pokja sekalian. Lalu kemudian ditindaklanjuti pembentukan Pokja yang Mulia. Pokja. Betul. Dengan surat keputusan. Betul ya Mulia. Terus baru dilakukan apa? Prakualifikasi. Baru kami menugaskan PPK dan Pokja untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait untuk penyiapan tender ya Mulia. Apakah waktu itu saudara juga menggunakan tenaga ahli? Tenaga ahli di dalam penyusunan awal Pak? Saya menggunakan yang Mulia. Iya. Ya, siapa? Memang Pak. Dari UDFUI. Betul ya Mulia. Ya. Pak Yohan ya Mulia. Ya Pak Yohan. Enggak, maksudnya saudara udah ngadakan kontrak duluan dengan apa kepala UDFUI, betul?
Saya tidak yang berkontrak ya mulia. Hah? Saya bukan yang berkontrak dengan HUDEF UI ya mulia. Oh, bukan saudara? Bukan. Kan Itu PPK harusnya ya mulia. Kepala badan itu yang kontrak itu. Bukan ya mulia. PPK Siapa? dalam konteks ini. PPK. PPK ya Oh, mulia. PPK. PPK ya mulia. Bukan saudara. Bukan ya mulia. Kalau di dalam ketentuan apa itu kan harus kepala badan kan. Yang Dalam melakukan konteks ini penunjukan. Kan ini penunjukan, Pak. Penunjukan apa swakelola ya mulia. Swakelola. Swakelola PPK ya mulia. Oh, PPK. Ya betul ya Bukan mulia. bukan kepala badan itu. Bukan ya mulia. Oh, berarti si Elpano itu. Elvano ya mulia. Elpano yang membuat kontrak itu dengan kepala UDUI. Betul ya mulia. Itu untuk apa, Pak? Apakah sampai kepada tender atau apa itu kontraknya? Saudara tahu? Ya. Sepemahaman saya tugas Pak Yohan ini untuk menyusun kajian teknis Kajian teknis. dan awalnya. ujungnya itu menghitung owner estimate ya mulia. Owner estimate. Owner estimate. Ya, berarti sebelum prakualifikasi berarti. Sudah jalan sebelum prakualifikasi betul. Oh, sudah dilakukan prakualifikasi. Enggak, mulainya sebelum prakualifikasi. Iya kan sebelum kan. Betul. Sebelum prakualifikasi. Betul. Jadi penyusunan teknis itu dari tenaga ahli dulu gitu. Betul ya mulia. Ya. Betul ya. Berarti saudara nggak kenal lah sama siapa itu ya? Si kepala UDFUI itu nggak kenal, saudara? Kenal apa tak? Tidak, saya tahu tapi jarang ngobrol ya mulia. Jangan ngobrol. Ya, tidak ada. Apakah sebelumnya sudah kerjasama juga dengan UDFUI itu, Pak? Kami kerjasama dengan UI, lembaga di UI, ya mulia. Tapi bukan HUDEF. Ada UDEF, beberapa ya? lembaga teknis, Lemtek UI, ada yang mulia. Dari 2017 sampai 2020 ini ya mulia. Oke. Waktu penyusunan awal ya Pak? Penyusunan apa namanya? Ya, jadi proyek BTS ini kan bukan cuma dimulai saat ini ya. Sudah ada sebelumnya ya mulia. Yang 1.600 kita bangun. Yang khusus BTS ini loh. Kalau khusus BTS itu baru dimulai 2020 ini ya mulia. 2020 kan? Betul ya. Berarti kan ada kontrak duluan dengan tenaga ahli itu Pak? Ya mulia. Iya kan? Iya ya mulia. Waktu penyusunan apa tadi? Owner estimate. Owner estimate. Itu kan? Betul. Saudara tahu nggak dengan kontrak itu? Walaupun yang tanda tangan itu adalah PPK, si Elvano Hatorongan. Saya tahu setelah penyidikan ya mulia. Loh, kok bisa begitu? Iya. Tahunya waktu itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya mulia. Nggak pernah. Saya fokus kepada kontrak-kontrak besarnya ya mulia. Oh, kontrak-kontrak besar aja. Betul ya mulia. Jadi prosesnya bagaimana saudara nggak tahu ya? Saya tidak tahu ya. Nggak tahu. Tidak tahu ya mulia. Udah kenal juga dengan Pak Yohan kan? Kenal ya mulia. Kenal. Kenal ya mulia. Setahu saudara Yohan ini yang kerja atau gimana? Saudara tahu nggak? Setahu saya Yohan yang paling aktif ya mulia. Paling aktif. Iya di. Benar Yohan Suryanto ini yang membuat itu, membuat kajian itu Pak. Benar ya mulia. Kajian kemudian termasuk APS, Betul ya mulia. harga perkiraan sendiri, betul? Betul ya mulia. Oke. Itu kan sebelum prakualifikasi itu. Dimulai sebelum prakualifikasi ya betul ya mulia. Ya. Sudah mulai mulia. Kemudian tadi saudara bilang saudara sudah mengeluarkan surat keputusan, ya keputusan penunjukan PPK, Betul ya mulia. pejabat PPSPM. Betul ya mulia. Ya, Betul. berapa pejabat yang membantu itu Pak untuk kegiatan ini? Dalam konteks pengadaan ada PPK, ada PPSPM ya konteks pembayaran dan Pokja ya mulia. Pokja. Betul. 3 aja kan? Pokja 5 orang. Enggak, tiga ini aja. 3 betul ya. Pertama itu PPK, betul. kedua pejabat penandatangan PPSPM ya. Ya PPSPM ya, ibu itu kan. Ya. Kemudian yang ketiga Pokja. Pokja betul. Pokja itu yang diketuai oleh siapa namanya itu? Gumala Warman. Gumala Warman itu kan. Betul. Itu berdasarkan penunjukan saudara juga. Betul ya mulia. Caranya saudara memilih Pokja itu gimana Pak? Berdasarkan apa? Saya meminta usulan dari direktur saya ya mulia. Direktur apa? Tadi Fadilah Matar. Dari direktur SDM. SDA itu namanya. SDA itu. Betul ya. Dari dia. Dari dia usulan itu saya setuju ya. Nama-nama orang itu. Betul, Warman, si Daren, siapa namanya itu satu lagi? Ya, Daren. Ya, Betul. Daren, kemudian ada
kelompok-kelompok yang termasuk si Sulis itu tadi. Ya, itu semuanya bukan saudara yang nunjuk. Berarti namanya itu dari Sudah diusulkan ya Mulia. Ya. usulan. Betul. Ya. Itu dari saudara kan? Penunjukan itu dari Dari saudara, saya. usulannya dari itu. Betul. Dari Direktur SDA itu. Dari SDA betul. Betul. Betul ya Mulia. Berapa lama mereka itu bekerja, Pak? Sampai Ya, tugas mereka sebenarnya adalah menyiapkan proses sejak awal penyusunan dokumen pengadaan ya dari proses prakualifikasi hingga penandatanganan kontrak. tanda tangan kontrak. Betul. Ya itu Pokja itu bagian itu, tetapi yang tanda tangan itu adalah PPK. Kontrak payung itu ditandatangani oleh saya yang mulia. Kalau kontrak payung saudara, Saya yang mulia. kontrak payung itu sampai 2024 Betul yang mulia. untuk pemeliharaan maksudnya nih. Betul yang mulia. Ya kan? Betul. Apa sama anggarannya Pak? Kan beda anggarannya. Anggarannya kontrak payung baru bicara kebutuhan anggarannya yang mulia. Iya, tidak bisa juga secara campur aduk kan yang 4.200 yang 10,8 itu dengan kontrak payung kan tidak bisa. Enggak. Yang kontrak payung hanya untuk indikasi harga. Ya yang mulia. makanya itu tuh nanti sampai Ya, tahun betul. 2024 Ya. Pemeliharaan yang berkelanjutan. Betul ya mulia. Kan begitu Pak. Terintegrasi mulia. Jadi jauh tidak Dari bisa juga perencanaan. saudara mengacau-ngacau otak saya supaya ini dimasukkan kontrak payung nggak bisa Pak. Ya. Yang 10,8 Itu kontrak pembelian ya pemilihan oleh itu kan. kontrak pembelian oleh PPK ya mulia. Iya kan? Betul ya. Nah itu. Terus, nah tadi saudara kan pernah ketemu sama calon-calon penyedia. Betul. Kan begitu Pak. Betul. Bagaimana proses di Pokja itu saudara tahu apa tidak? Tidak tahu ya mulia. Saudara pernah enggak mengeluarkan Perdirut nomor 7? Saya yang mengeluarkannya mulia. Ya, Betul ya mulia. itu dari siapa datangnya itu? Tambahan-tambahan syarat itu. Finansial sama syarat-syarat lainnya itu. Kenapa ditambah-tambah? Ya. Coba. Oke. Memang proses bisnis untuk pengadaan ini yang mulia, ini memerlukan kekhususan sehingga saya meyakini bahwa perlu peraturan dirut baru. Nah, salah satunya persyaratan adanya teknologi owner dan Teknologi owner. lisensi. Itu hasil diskusi dan murni usulan dari saya yang mulia. Dengan adanya syarat seperti itu, Ya, sehingga peserta itu terbatas jadinya kan? betul yang mulia. Terbatas kan? Betul yang mulia. Teknologi owner itu satu kan? Betul. Apa tujuannya untuk menunjuk teknologi owner? Tentu ada dasar pikirannya. Apa Ya. dasar pikirannya? Karena kita langsung Efisiensi kan? deal betul langsung dengan pabrikannya yang mulia. Iya kan? Langsung ke pabrikannya. Betul. Nah, nantilah saya tanya kenapa beli ke koperasi. Nantilah saya tanya itu. Ya. Itu kan menyimpang dari ketentuan yang saudara buat sendiri itu. Tuh, satu kan. Teknologi owner untuk efisiensi. Ya. Dan Iya kan? dan keberlanjutannya mulia. Iya, keberlanjutan. Kalau terjadi Oke lah. perubahan teknologi Itu mereka syaratnya. Yang kedua syarat finansial. ya. Finansial itu mereka calon-calon penyedia itu betul-betul yang punya modal yang kuat gitu loh Pak. Betul ya mulia. Ya. Betul. Nah, itu dua syaratnya kan. Apa syarat lain? Cuma dua itu aja syaratnya tambahannya. Syarat di konsorsium itu yang mulia. Karena harus anggota konsorsium salah satunya memiliki lisensi. Kenapa harus konsorsium? Nah, karena proses bisnisnya pengadaan BTS ini yang mulia, itu awalnya dari perencanaan, melakukan konstruksi, dan melakukan operasional hingga habis masa lakunya. Terintegrasi lah. Betul, istilahnya terintegrasi Jadi yang mulia. kebahasaannya integrated. Ya, terintegrasi. Ya kan? Ya. Karena Jadi untuk bersatu padu lah. Untuk satu kegiatan itu berapa yang Betul. terlibat di ya. situ. Karena untuk mengoperasikan BTS Iya, perlu maksudnya lisensi kan yang seperti mulia. itu. Kalau tujuannya bagus lah itu. Ya, Tujuannya bagus Pak. terima. Terintegrasi supaya percepatan juga kan gitu Pak. Betul ya, mulia. Efisiensi, percepatan kan begitu. Betul ya, mulia. Nokia nggak ikut. Nokia tidak ikut ya, Nggak mulia. ikut. Ericsson nggak ikut. Ericsson tidak ikut Itu ya, kan mulia. teknologi owner juga Pak. Betul ya, mulia. Kenapa mereka itu tidak bisa tidak jadi ikut? Ya.
Kenapa rupanya? Saya Nokia tidak mendengarkan langsung yang mulia. Nokia hanya menerima surat bahwa mereka tidak bisa mengikuti tender ini. Kenapa tidak bisa, Pak? Saya tidak tahu alasannya yang mulia. Apakah karena waktunya terlalu pendek? Tidak disebutkan yang mulia. Tidak disebutkan. Tapi kalau Ericsson yang mulia, saya mengetahui langsung karena beliau bilang bahwa Ericsson pusatnya melarang Ericsson Indonesia untuk ikut di proyek pemerintah. Oh begitu. Begitu ya mulia. Apa dulu pernah juga dengan di Bakti dulu? Kapok mungkin ya? Belum pernah ya, ini baru. Mana tahu tuh. Pernah memborong juga, ada yang nggak dibayar, kapok jadinya kan gitu Pak. Bisa hanya boleh dengan swasta ya mulia, dan BUMN. Ya kan bisa jadi kejadian itu Pak. Kami tidak ada. Akhirnya nggak mau lagi dia ngambil proyek di Kominfo kan gitu. Ada utang yang nggak dibayar ke Ericsson. Tidak ada ya mulia. Nggak ada. Tidak ada. Kok sehingga dia nggak mau proyek pemerintah kan gitu Pak. Oke. Saudara tahu kapan dilaksanakan prakualifikasi? Bulan apa? Pengumumannya kalau nggak salah 16 Oktober ya mulia. 2020. 16 Oktober tahun 2020 lah itu. Betul ya mulia. Iya kan Pak? Ya. Nah, siapa yang lolos prakualifikasi? Konsorsium. Saya tidak hafal ya mulia. Oke lah, jadi syarat. Kecuali selain pemenang saya tidak hafal lagi. Selain yang menang ya. Tidak tahu saudara. Ya. Tidak tahu. Ada 3 konsorsium kah? Yang menang itu ya 3 konsorsium. Iya kan? Ya. 3 konsorsium. Betul. Tahu kenapa dibagi pekerjaan itu menjadi 5 paket? Apa sebabnya? Untuk mempercepat tadi Pak. Percepatan. Percepatan ya. Percepatan dan pembagian wilayah. Betul ya mulia. Ya. Betul ya mulia. Paket 1-2 di mana Pak? Paket 1-2 itu paket untuk non Papua ya mulia. Non Papua. Betul. Paket 3 Papua. Paket Papua 3 Barat. Papua Barat plus sebagian Papua. Kalau 1-2 non Papua ya. Non Papua ya. Non Papua itu berarti Sumatera. Sumatera, Kalimantan. Jawa enggak Pak? Jawa nggak ada yang mulia. Ya, lah maju semua Jawa ini. Ya, Bang. Itu operator yang tugasnya. Kalimantan, Sulawesi ya. Betul, Maluku sama Nusa Tenggara. Pokoknya itu paket 1 itu. 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Betul ya, Bang. Paket 3 Papua Barat. Papua Barat dan sebagian Papua ya, Bang. Papua. Paket 45 45 Papua semua. Papua semua itu kan. Itu memang daerah-daerah 3T ya Pak. Betul ya, Bang. Oke. Itu pembagian paket itu ide dari siapa itu? Dari saya yang mulia. Dari saudara. Betul yang mulia. Ya kalau untuk percepatan itu tadi. Betul yang mulia. Oke. Kalau begitu saudara mengikuti tidak proses prakualifikasi? Dari hasilnya saja saya mengikuti ya mulia. Oh dari hasilnya? Dari hasilnya laporan saja. kan terus saja dari Alpano Hatorongan ke saudara ketua ketua Pokja, PPK. ya. Dari Pokja ada nggak laporannya lewat siapa? Ada yang mulia, karena harus mendapatkan persetujuan dari kami yang mulia. Apanya? Harus mendapat persetujuan dari saya yang mulia. Pokja tadi bekerjanya laporannya ke siapa? Ujungnya ke saya yang mulia. Ujungnya ke saudara. Ya yang mulia. Iya, kalau PPK juga saudara kan? PPK ke saya juga. Yang mulia. Iya. Ikut melibatkan sedemikian banyak tenaga ahli Pak. Kok banyak sekali tenaga ahlinya? Ya. Ada lagi PMO-nya lagi, apa lagi? Betul. Kenapa itu Pak? Kok sampai sebanyak itu? Ya, karena SDM kami belum cukup pengalaman secara teknis ya mulia. Oh begitu. Ya, ya mulia. Makanya banyak penunjukan ini, penunjukan itu, penunjukannya. Betul ya. Mulia. Itu saudara tahu enggak? UDFUI itu banyak di tenaga ahli yang sebetulnya dia tidak bekerja. Kan Bapak dengar sendiri Ya. di sidang ini. Ya. Berapa termasuk Kamarudin Ramli itu, profesor itu digunakannya caplok aja namanya. Dia tidak bekerja sama sekali. Yang honornya seharusnya dia terima, diambil sama si Khairul Umam itu. Siapa? Si Amar siapa namanya Pak? Khairul Umam. Si Amar. Khairul Umam itu. 2 kali masuk sidang itu. Itu loh Pak. Terlalu banyak itu juga susah untuk mengkoordinirnya. Kan Ya. gitu Pak. Kemudian ada yang pura-pura bekerja padahal tidak bekerja sama sekali. Ada juga gitu kan. Oke lah, soal lain lah. Oke, terus dilakukan prakualifikasi siapa aja yang lolos, saudara tahu?
Setahu saya yang 3. Konsorsiumnya aja lah kalau Ya, saudara nggak pertama ingat anggota konsorsium itu. Fiber Home. Hah? Konsorsium Fiber Home. Ah. Ya, di situ ada Pakai Telkom satu itu. dan MTD. Ah. Lalu yang kedua konsorsium Lintas Harta, Huawei dan Sei. Pakai 2, pakai Paket 3 itu. 3 ya, dan paket 45 konsorsium IBS dan ZTE. Ya. Itu kan? Ya. Sebetulnya 3 konsorsium aja itu. Ya. Iya kan Pak? Betul ya. Saudara tahu nggak mereka itu di dalam proses tender? Tender ya. Ya. Tender itu mereka itu dipakai satu, mereka juga itu ikut. Ada yang kalah, ada yang menang. Paket 3 gitu juga. 1, 2 begitu, 3 juga begitu, 4, 5 juga begitu. Akhirnya mereka yang ikut-ikut itu juga yang menang. Bapak tahu apa tidak? Ya. Tahu yang mulia. Tahu. Tahu yang mulia. Kenapa tidak dilakukan penunjukan langsung aja kalau gitu, ngapain juga dilakukan tender kan gitu. Ya. Kenapa rupanya? Betul yang mulia. Karena penunjukan langsung itu seperti kata ahli yang pernah sampaikan ya. Itu sebuah proses yang secara teori ada yang mulia. Ya. Tapi itu kami pelaksana tuh masih berpikir 1000 kali lah untuk mengambil putusan penunjukan langsung. Yang mulia. Ya, kan jadinya makin lama jadinya Pak. Proses tender itu berapa pula lamanya makan waktu. Prakualifikasi. Kan adalah nak unwizing. Kan macam-macam prosesnya tuh Pak. Sampai tender, sampai pengumuman, kemudian kontrak kerja dilakukan. Panjang lah makanya jadinya kayak gitu. Ya. Padahal waktunya terbatas Pak. Betul yang mulia. Ya. Betul. Itu jadinya. Oke kalau gitu. Yang tanda tangan kontrak kerja adalah PPK. Betul ya. Dengan penyedia. Betul ya. Mulia. Nah, tadi saudara katakan ini sampai on air tuh tergantung kepada operator lain. Betul ya mulia. Itu saudara udah dipikirkan dari awal itu. Ya ini diskusi panjang ya dengan konsultan kami. Kemudian konsep kontrak kerja dengan penyedia itu sampai di mana? Ya. Artinya sampai on air itu sampai di mana Pak? Sampai on air ini adalah sampai layanannya bisa diterima oleh masyarakat. Kalau Artinya, layanannya sampai diterima masyarakat berarti ada operator lain. Betul yang mulia. Yang terlibat. Betul yang mulia. Kalau gitu apa enggak terpikir? Ya. Ini kalau kontrak ini kan cuma hanya sama penyedia Pak. Betul. Ini yang cukup panjang diskusinya saya dengan tim di bawah saya yang mulia. Karena mereka takut menerima sesuatu. Itu tidak terpikirkan. Ternyata untuk on air itu harus melibatkan operator lain yang tidak ikut di dalam kontrak itu. Ya. Yang ini pada akhirnya ini mengakibatkan Desember kita tidak bisa ada PHP yang Bukan mulia. hanya itu Pak. Desember 2021 itu berapa lah yang baru itu salah satunya. dilaksanakan. Tapi setelah tanda tangan jadi itu yang jadi ukuran Pak. Ya. Sampai 31 Maret 2022 pun pada batas akhir pun tidak selesai-selesai juga kalau kita bicara soal itu kan. Ya. Tapi yang jelas sampai on air karena harus tergantung kepada operator lain, sedang operator lain ini tidak ikut dilibatkan Pak. Ya. Itu gimana pula orang yang tidak perusahaan yang tidak ikut Izin yang mulia. kontrak itu? Adanya persyaratan operator seluler itu terus terang ini menunda dalam periode 3 bulan saja yang mulia. Oh 3 bulan aja. Januari, Februari, Maret. Iya. Setelah itu lancar yang mulia. Itu lancar. Setelah itu lancar yang mulia. Harusnya dari awal itu sudah dipersiapkan Pak dengan operator lain itu. Ya. Ini di luar kendali kami Pak. Operator agak panjang prosesnya yang mulia. Oke. Tahu saudara masih ingat nggak kapan kontrak kerja itu mulai ditandatangani? Saudara tahu? Periodenya bulan Januari sampai terakhir bulan Juni yang mulia. Oh kontrak. Ya kontrak kerjanya. Jadi ada dua kontrak. Dua jenis kontrak yang mulia. Enggak, kontrak yang ini aja dulu. Ya kontrak pembelian yang dibiayai oleh rupiah murni itu ditandatangani di bulan Februari dan Maret yang mulia. Lalu yang dibiayai oleh PNBP itu di bulan Juni yang mulia. Bulan Juni. Betul ya mulia. Dua model kontrak itu kapan berakhirnya itu? Kapan? 31 Desember yang mulia. 2021. 21 yang mulia. Sesuai dengan tahun anggaran. Sesuai dengan tahun anggaran mulia.
Sudah saudara pikirkan itu kan? Sudah yang mulia. Sudah. Sudah yang mulia. Ternyata nggak selesai kan Pak. Betul yang mulia. Kemudian beberapa kali di awal itu modelnya itu kan tangki. Betul. Kemudian dirubah jadi termen. Eh, Itu dari saudara katanya. izin yang mulia. Nah, Perubahan turnkey menjadi termin itu dilakukan sebelum penandatanganan kontrak yang mulia. oh sebelum. Sebelum Kalau- penyampaian dokumen bahkan. Oke Sebelum lah. lelang selesai. Tadi kan di perdirutnya itu ada syarat finansial di situ Pak. Betul yang mulia. Syarat finansial itu kan untuk perusahaan-perusahaan yang punya modal kuat itu Pak. Betul yang mulia. Kenapa dirubah-rubah? Karena syarat turnkey yang mulia itu tidak cocok dengan siklus APBN tahunan yang mulia. Kalau pekerjaan tidak selesai, katakan di Desember, APBN sudah disiapkan. Kalau tidak dibayar, uang itu akan kembali ke negara dan tidak secara otomatis uang itu bisa diperoleh lagi yang mulia. Bukan itu soalnya Pak. Itu kan 20 awal, 20% awal, 80% akhir. Ya. Kan gitu disepakati. Betul, betul. Itu kan, Ya, itu untuk perusahaan-perusahaan yang punya modal kuat aja yang bisa ikut Pak. Yang lain ya, tidak bisa ikut jadinya karena syaratnya seperti itu. ya. Ya Tapi kan? pertimbangan Tapi di kami tengah merubah. jalan, di tengah Awalnya jalan begitu ya, mulia. ganti lagi. Ya, Oh, tapi gitu. pertimbangan merubah ini semata-mata mengikuti siklus APBN yang mulia. Siklus APBN. Betul, Kalau ya. siklus APBN ngapain syarat finansial itu dicantumkan juga? Percuma aja itu. Tidak ada gunanya. Biar ada perusahaan lain yang Ya. punya kemampuan juga. Ya. Walaupun finansialnya tidak cukup, tapi dia kan juga berani Pak. Begitu. Pada akhirnya berguna yang mulia seperti sekarang ketika Bakti tidak membuat kontrak, mereka masih bisa berjalan yang mulia. Itu kan lain cerita Ya. Pak. Kita Betul. harus track dengan apa ini kontrak dulu. Kalau umpamanya ada instruksi presiden ini harus diselesaikan itu soal lain kan. Ya. Nanti dulu pilah-pilah dulu Pak ini. Ya. Oke. Terus udah dilaksanakan ini Pak dilaksanakan. Kemudian kontraknya tahun 2021 saja tuh dirubah sampai 7 kali. Betul ya mulia. Katanya dari saudara itu. Atau usul atau gimana itu? Coba. Tidak serta-merta dari saya yang mulia. Karena setiap perubahan PPK mendiskusikan dengan saya selaku KPA yang mulia. Bukan dari saudara datangnya. Usulan dari PPK yang Ya, mulia. kalau usulan Tapi iya, saya Pak. menyetujui Tapi yang sebelumnya mulia. saudara sudah bicara-bicara dulu sama penyedia itu. Oh enggak yang mulia. Hah? Saya tidak. Enggak. Usulan mayoritas perubahan karena lokasi yang mulia. Pada umumnya lokasi. Pada umumnya lokasi. Lokasi. Berapa kali lokasinya tuh Pak? Yang 7 kali itu. Yang 7 kali perubahan itu berapa? Kalau nggak salah ada lokasi? 9 kali yang mulia ya, Hah? sampai 31 Nah, Maret. kalau 31 Maret ya 9 kali Ya, ya. catatannya. Lokasi itu 2021 aja. 2 kali yang masalah termin, Termin. 5 2 kali kalau nggak salah termin lokasi. kan? Ya, sisanya Berarti lokasi. kontrak sudah ditandatangani pun dirubah terminnya. Betul yang mulia. Ada kan? Ada yang mulia. Oh, berubah lagi. Betul. Kemudian lokasinya berapa kali? Seingat saya mungkin 5 kali yang mulia. 5 kali. Baru Ya. 7. Oh iya 7 kali ya. 7 kali perubahan Betul. lokasi karena Karena hasil survei menyesuaikan. Ya. iya penyedia itu juga dibebankan untuk melakukan survei kan itu. Betul yang mulia. Ya. Betul. Ya. Harusnya kan disiapkan dulu dari awal sebetulnya Pak. Jadi kelihatan sekali buru-burunya ini. Ya, ini salah satu metode bagaimana kami mengejar 2 tahun ini yang mulia. 2 Jadi tahun. kami pada saat itu tidak berpikiran tidak mungkin dilakukan survei terpisah yang mulia. Oke lah ya. Siap yang mulia. Dikerjakan sampai 7 kali. Betul. Setiap perubahan adendum kontrak itu tetap dilaporkan oleh PPK sama saudara. Betul ya mulia. Saudara lapor enggak sama Pak Joni Gerard sebagai pengguna anggaran? Lapor ya mulia. Lapor. Lapor ya mulia. Apa jawabnya? Beliau tetap memberikan arahan bahwa karena ini perintah presiden, Perubahan-perubahan ini nggak apa-apa sama dia. Ini kontrak kok dirubah-rubah terus. Gimana? beliau tidak tahu perubahan-perubahan ini yang mulia. Ya itu yang saya tanya. Ya. Perubahan-perubahan kontrak yang Lokasi. demikian itu apakah saudara sebagai kuasa pengguna anggaran Ya. melapor sama PA? Kalau perubahan itu tidak yang mulia.
Kenapa nggak saudara Karena laporkan? ini sangat teknis ya mulia. Bukan masalah teknis tidak, ini kan masalah pertanggungjawaban uang yang digelontorkan itu loh Pak. Ya. Saya selalu melaporkan progresnya ya mulia. Progresnya aja. Ya, Oke lah kalau gitu. Sampai 31 Desember 2021 kontrak kan sudah selesai itu. Betul, Di ya, atas kertas kan sudah selesai kontrak itu Pak. Ya. Nah, berapa yang baru serah terima pekerjaan? Ada nggak? Atau belum sama sekali? 31 Desember belum ya mulia. Belum ada sama sekali. Belum ada ya mulia. Baru aja pembangunan Baru menaranya aja baru. Baru on air saja ya mulia pada saat itu. Baru on air saja. On air. 31 Desember belum ada yang BAPHP ya mulia. Yang penting kan sebetulnya kalau dibaca kontrak saudara itu sebetulnya kontrak itu kan sampai di on air aja itu sebetulnya. Sampai ya. Belum bisa membelikan layanan itu kan harus tergantung kepada operator lain kan gitu. Betul ya. Iya kan? On air ini sudah memberikan layanan kepada operator lain. Sudah. Sudah ya mulia. Nah, berapa? Tanggal 31 Desember. 31 Desember itu on air di 668 ya mulia. Berapa? 668. 668 dari 4.200 BTS. Betul ya mulia. Oh, berapa persen lah baru itu Pak? Itu masih sepertujuhnya lah kira-kira ya mulia. Paling berapa persen itu? 12% kira-kira. 12%, Ya. sangat jauh dari target Pak. Jauh Pak. Progres yang demikian itu saudara laporkan enggak sama Pak Joni Gerard Pelate? Laporkan ya mulia. Dilapor, apa jawabnya? Ya pada saat itu beliau marah ya mulia. Hah? Marah ya mulia. Parah? Marah. Marah? Marah. Oh marah, saya kira parah apa? Marah. Marah ya mulia. Gimana marahnya? Ya waktu itu kita dalam sebuah forum ya. Hmm? Pada saat itu sebuah Saudara forum. ketemu empat mata atau melalui rapat marahnya Pak Joni? Rapat seingat saya di hotel, salah satu hotel Jakarta ya mulia. Di Jakarta? Ya, Imam. Hotel apa Pak? Kalau nggak salah Fairmont ya. Di mana itu? Di Senayan. Di Senayan. Senayan. Siapa aja yang hadir? Itu, seluruh penyedia hadir. Seluruh penyedia, Seluruh 3 penyedia konsorsium itu hadir. 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 Lalu PMO hadir. Hmm. Lalu Pak Menteri hadir, saya hadir dan tim Bakti hadir. Rapatnya bulan apa? Desember. Kalau nggak salah Desember ya, awal akhir November atau Desember sekitar. Desember itu kan supaya menggenjot supaya ini kenapa sampai baru 600 sekian kan gitu Pak? Betul ya. Ya, Ya, Imam. 12% sangat jauh dari target. Ya ketar-ketir lah kalau kayak gitu mah. Nah, akhirnya ya memang tidak selesai lah. Apapun caranya bulan Desember itu baru 668 dari 4.200 BTS baru itu. Betul ya mulia. Nah, tentu dikemukakan kendala-kendalanya. Betul. Covid lah, Betul. ya kan? Kayak kahar lah, barangkali mungkin, Betul ya mulia. ya kan? Betul. Karena waktunya terlalu pendek lah atau bagaimana itu macam alasan yang muncul di rapat Betul. itu. Betul. Ya. Betul ya mulia. Nah, akhirnya gimana hasil rapat itu Pak? Rapat yang di hotel yang bulan Desember dengan Pak Menteri itu apa? Nah, beliau tetap Marah dia. Marah kan? ya intinya tetap mengoptimalkan ya waktu yang tersisa Waktu yang tersisa. di bulan Desember ya pada saat itu. Ada anak bakti, kepala bakti, saudara ini, Ya. direktur bakti. Supaya membuat surat ke Menteri Keuangan. Ada? Untuk mohon perpanjangan. Ada tuh? Itu Menteri yang mengirimkan surat. Saya mendraftkan suratnya ya mulia. Hah? Mendraftkan surat Menteri kepada Menteri Keuangan ya mulia. Iyalah, Ada ya? bagaimana jalan keluarnya ini kontraknya sudah selesai ini 31 Desember Ya. 2022. Target baru 612%. Ya, Nah, bagaimana untuk perpanjangan waktu ini? ya. Ada ya mulia. Ada Ada ya mulia. suratnya dari saudara, Draftnya dari kami ya mulia. draftnya dari saudara. Betul ya mulia. Kemudian ditandatangani oleh Pak Menteri. Betul ya mulia. Bulan Desember itu kan? Bulan mungkin Oktober ya mulia.
Oktober. Ya, bulan Udah Oktober. diperkira ini akan Sudah selesai tidak nih. betul. Betul yang mulia. Ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Lalu Menteri Keuangan membahaslah surat itu. Keluarlah Ya. PMK 184. Membahas mungkin di sekitar bulan Desember pertengahan yang mulia. Hah? Di Desember pertengahan yang mulia. Oke. Keluarlah PMK 184 itu. Betul yang mulia. PMK 184 itu khusus untuk bakti ini atau ke semua kegiatan di kementerian lain? Semua proyek infrastruktur di semua kementerian yang mulia. Semua kementerian. Betul. Tenanglah 3 bulan dapat surat itu Pak. Ya dengan ada Ya. surat itu kan memberikan kelonggaran lah. Betul ya. Ada waktu 3 bulan untuk penyelesaian. Ya. Lalu apa tindakan saudara? Kepada PPK itu apa? Ya. PPK mengusulkan menyampaikan memo dinas kepada saya disertai dengan sebuah penelitian ya. Kami membahas tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan adanya PMK 184. Nah, salah satunya memberikan keleluasaan sampai 90 hari kerja ke depan. Ya. Dan saya menyetujui usulan PPK tersebut yang mulia. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Itu PPK. karena ini berarti katanya harus dengan menyerahkan bank garansi. Selain bank garansi, juga administratif bahwa surat kesanggupan dari seluruh penyedia itu wajib ditandatangani di atas materai yang mulia. Ya, Ya, ya kan kesanggupan dia kan betul. gitu kan. Batas waktunya 31 Maret 2022. Betul ya mulia. Betul kan? Betul ya mulia. Nggak selesai juga kan? Betul nggak selesai yang mulia. Sampai 31 Maret 2022 itu berapa yang on air Pak? 31 Maret 2022 yang on air sebanyak 1.795 yang mulia. 1.700? 95 yang mulia. Belum lagi 50%. Belum lagi 50%. Belum kan? Betul ya mulia. Habislah jangka waktunya Pak. Betul ya mulia. Game over lah sampai di situ. Ya yang mulia. Ibarat balap itu udah game over lah. Ya. Selesai lah itu kan. Itulah waktu yang diberikan. Lalu gimana lagi caranya Pak kalau seperti itu? Ya. Dihitung lagi itu yang material yang sudah masuk diperhitungkan kemudian ada pengembalian. Benar itu ada pengembalian? Betul yang mulia. Ada pengembalian. 1,7 triliun itu Betul yang mulia. diperhitungkan dengan material yang sudah masuk. Ya. Kemudian berapa yang on air pokoknya dihitung-hitunglah. Betul yang mulia. 1,7. Betul yang mulia. Iya Pak. Ya yang mulia. Ada pengembalian itu dari 3 konsorsium itu Pak. Dari 3 konsorsium yang mulia. Ya. Betul ya mulia. Kan udah dihitung itu. Betul ya mulia. Tetapi ini kan pekerjaannya tidak selesai juga. Betul ya mulia. Walaupun sudah pengembalian 1,7. Betul ya mulia. Ya. Betul. 1,7 itu langsung ke Menteri Keuangan. Betul ya mulia. Ya, masuk Betul. lagi ke kas negara maksudnya Pak. Betul ya mulia. Ya. Betul ya mulia. Ada enggak kontrak lanjutan untuk penyelesaian akhir dari pekerjaan ini? Ada. Ada yang mulia. Ada dari bulan PPK. April ya. Bulan April. Bulan April 2022 sampai batas waktunya 31 Desember 2022. Ya. Betul ya mulia. Anggaran mana yang dipakai? Ya. Mohon izin yang mulia bahwa di tahun 2022 itu sudah dianggarkan, izin yang mulia saya sambil pegang data, sudah dialokasikan anggaran sebesar 6, sekian. 6,8 triliun yang mulia. 6,8 triliun. Diambillah dari anggaran 2022 Betul, itu. betul 6,892 betul. Ya. Betul, direvisi dan diambil di anggaran itu. Berapa diambil? 1,7. Kalau nggak salah 1,6 yang mulia. 1,6. Ya. Pokoknya dengan pengembalian tadi karena ini udah masuk ke kas negara Betul. diambil anggaran ini lagi. Betul. Yang 6, sekian triliun untuk anggaran 2022 itu dipakailah 1,6 triliun. Betul? Betul yang mulia. Betul. Betul, ya, Untuk penyelesaian akhir. Untuk penyelesaian akhir yang mulia. Ya. Betul yang mulia. Dibikin lagi kontrak baru lagi Betul yang mulia. dengan 3 konsorsium itu. Betul yang mulia. Ya Pak. Ya yang mulia. Tahu saudara itu kan? Tahu saudara. Tahu Pak yang mulia. Menteri tahu sebagai pengguna anggaran. Tahu itu? Tahu, ya, Proses Pak. itu tahu. Tahu yang mulia. Tahu. Apa tanggapan beliau itu?
Saya lupa yang mulia. Nggak, tanggapannya apa Pak? Ya. Lanjutkan ini sesuai dengan perintah Presiden kayak begitu. Oh, seingat saya melaporkan saja yang mulia. Iya kalau Presiden kan bagaimana Ya. ini nggak mangkrak kan gitu aja Pak. Bagaimana caranya? Saya ini laporkan kepada diselesaikan beliau begitu. pada saat itu, langkah ini kami ambil karena posisi per 31 Maret pembangunan ya secara fisik kami Bicaranya melakukan gimana itu? Ini kan anggaran 2022 untuk 3.700 BTS sebetulnya ini sampai 904 kan gitu izin tadi yang Pak. mulia. Ya. Anggaran 6 triliun tersebut sebenarnya Direvisi belum untuk 3.700 tetapi hanya 2.300. 2.300. Betul yang mulia. Itu anggaran yang hanya bisa disiapkan oleh Kementerian Keuangan yang mulia. Iyalah, tapi diambil diciut dulu Diambil dari ciutkan anggaran sehingga itu, target hanya bisa membangun direvisi kan? 1.500 yang mulia. Turun. Direvisi. Direvisi yang mulia. Nah, kan direvisi jadinya dapatlah 1,6 sekian kan gitu. Betul yang mulia. Iya Pak. Betul yang mulia. Oke, kemudian bikin lagi kontrak adendum lagi dengan ini. Betul yang mulia. Dengan 3 konsorsium itu. Betul yang mulia. Ya, Betul. supaya mereka menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai itu. Betul yang mulia. Udah bekerja. Yang 1,6 itu disalurkan lagi ke 3 konsorsium. Betul yang mulia. Ya. Ya. Tapi baru hanya terbayar 480 miliar saja yang mulia. 450 miliar. Sampai dengan Memang 31 ada yang- akhir tahun. Ada itu 3 konsorsium bilang kami sudah kerjakan sampai sini tapi ada yang belum dibayar macam-macam lah alasannya. Alasan kahar lah, alasan ada surat Polda Papua lah kan. Betul yang mulia. Kan gitu kan. Betul ya. Supaya tidak boleh bekerja, ada pekerja yang ditembak KKB tapi bukan proyek ini, proyek lain. Itu loh Pak, masalah Betul. keamanan kan gitu. Betul Ya. Ya yang mulia. Oke. Sampai 31 Desember 2022 berapa yang sudah? Dari 4.200 tadi Pak penyelesaian akhir. Izin yang mulia. Saya ambil data. Dalam perjalanan mencapai 31 Desember 2022 yang mulia, ada 88 lokasi yang dikeluarkan yang mulia. Jadi yang semula 4.200 itu menjadi 4.112 karena alasan tidak bisa dibangun lokasi Bisa tersebut. dibangun. Tidak bisa Oke lah. dibangun. Nah, Kalau dengan begitu berarti kan kontrak itu di adendum, adendum Pak. Betul ya mulia. Di Ada adendum. adendumnya? Ada yang mulia. Ada. Yang mulia. Terus? Nah, di 31 Desember yang sudah on air sebanyak 2.952 yang mulia. Dari 4.112. Berapa? 2.952. Itu sudah sampai 31 Desember 2022 itu Pak. Betul yang mulia. Sudah. Sudah yang mulia. Sampai di situ kan? Betul. 2022 udah habis, sudah perpanjangan, sudah selesai. Habis itu apa lagi? Apa instruksi dari Menteri? Apa lagi habis itu? Kan enggak selesai juga itu Pak, baru 2.600 sekian. 2.900. 900 sekian Betul. kan dari 4.200. Dari 4.112 ya mulia. Tadi berkurang. Karena udah dikurangi lagi Betul. dengan revisi tadi kan? Betul ya mulia. Oke. Apa? Ada pernah enggak saudara rapat di Bali waktu itu? Ada. Di Bali terakhir Maret 2022 yang mulia. Oh, 22. Ya. Itu sudah enggak kalau Ya. setelah 31 Desember 2022 ada enggak rapat lagi dengan Pak Menteri? Saya langsung ditahan ya mulia. Oh, saudara langsung ditahan. 4 Januari saya Oh, tersangka. Januari langsung ditahan. Ya. Saudara, diproses Jadi dalam nggak sempat perkara lapor ini, lagi ya. ya mulia. Jadi nggak tahu lagi bagaimana Nggak tahu lagi, penyelesaian Pak. sampai sekarang. Tidak tahu ya mulia. Ya, Ya ya mulia. jadi berapa kekurangannya tadi Pak? Belum selesai. 4.112 dikurangi 2.952 bisa bantu? Jadi berapa itu? Yang belum Berapa? sama sekali. 52. Hah? 1960 yang mulai sisanya. 1960. 1960. Ya. Yang belum ada serah terima pekerjaan. Betul ya mulia. Ya Pak. Betul ya mulia. Saudara tahu enggak? Kontrak kerja ini baru bisa apanya itu? Selesainya itu karena harus sudah ada serah terima pekerjaan. Apa istilahnya itu? Serah terima. BAPHP ya Nah, mulia. ya itu kan? Betul ya mulia. Itu kan? Betul, Di ya, dalam kontrak itu. Betul. Oke lah.
Izin yang mulia, tadi ada koreksi 1160 yang mulia. 1160. Yang belum selesai di Ya. 31 Desember. Nah, ternyata apa yang saudara pikirkan di awal itu memang terbukti lah. Puasa ini memang tidak bisa dipaksakan sebetulnya Pak. Betul ya mulia. Kalaupun harus dilaksanakan juga harus banyak penyedianya. Betul ya Tidak mulia. bisa tergantung kepada 3 konsorsium seharusnya. Betul ya mulia. Harus kan? Betul ya mulia. Kenapa tidak diambil aja perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang ini gitu biar bisa Betul. selesai, kan begitu harusnya Pak. Betul ya. Nah, dipaksa ini. Betul ya. Kan gitu. Oke. Nah. Sekarang saya tanya saudara sesuai dengan keterangan saksi. Ya. Apakah benar saudara memerintahkan Windy Purnama? Ya. Ya. Untuk mengantarkan uang sesuai dengan keterangannya si Happy Palupi. Benar itu? Ke yang 500 juta yang mulia. Iya, tadinya kan Windy Purnama saudara suruh. Oke lah, mulailah dari awal Seno. Ya. Ada enggak saudara memerintahkan atau menyuruh si Irwan Hermawan untuk mengumpulkan uang? Ada itu Pak? Ada. Yang 500 juta ada yang mulia. Berapa? 500 juta setiap bulan ada yang mulia. Iya banyak cerita itu. Kalau saya cerita banyak tuh ya saudara suruh itu. Itu awalnya 500 juta dulu. Ya. Iya kan? Ya. Nah, itu uangnya kan dari siapa? Irwan Hermawan Pak. Betul. Irwan Hermawan ini saudara suruh juga si Windy Purnama itu membantunya di situ. Ya. Betul. Ya. Perintah saya hanya ke Pak Irwan ya. Irwan. Hanya ke Irwan ya. Si Windy itu juga ikut di situ Pak. Saya nggak tahu kalau dia pakai Pak Windy ya. Saudara kan ada yang memerintah langsung sama Windy juga. Saudara dengar enggak keterangan Windy itu? Saya kepada Pak Irwan yang mulia. Saya memberikan nomor saudara Yunita itu kepada saudara Irwan yang mulia. Irwan. Ya, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan. Ya. Betul ya mulia. Benar enggak Irwan Hermawan itu saudara suruh untuk menerima uang dari beberapa rekanan termasuk dari si Yuriski, termasuk dari si Jimmy. Benarkah itu? Tidak yang mulia. Tidak. Saya tidak pernah memberi perintah pada Pak Irwan untuk menerima uang. Tidak. Betul yang mulia, tidak pernah. Saudara dengar sendiri enggak keterangan itu? Keterangan dari Irwan. Saudara dengar sendiri. Saya bantah yang mulia pada saat itu. Saya bantah keterangan beliau. Bantah? Saya bantah yang mulia. Pikirlah dulu Pak. Sebelum membantah-bantah itu pikir dulu. Itu loh Pak. Ya. Windy Purnama sendiri, si Windy Purnama sama Irwan Hermawan gelombang menak itu juga hampir bersamaan keterangannya. Coba saudara pikir dulu. Tidak pernah beri perintah pada Pak Irwan. Bisa dicek kepada para penyedia yang mulia. Yang memberikan uang. Itu dia ngumpulkan, ditaruh di kantornya si Irwan Hermawan itu Pak, di Solitek yang di Jakarta Selatan itu. Ya. Ya di piling kabinet itu, kemudian saudara disuruh untuk saudara nyuruh si Irwan Hermawan untuk serahkan gini, serahkan ke situ, serahkan melalui Windy Purnama. Ya. Cobalah dari pikir dulu. Tidak yang mulia. Saya tidak pernah perintahkan Pak Irwan untuk menerima sesuatu dari pemberian. Itu dari mana uang itu Pak? Saya terus terang baru tahu belakangan yang mulia ketika penyidikan di mana? Di Kejaksaan Agung. Hah? Saya baru tahu belakangan bahwa Irwan menerima sejumlah sebanyak itu di penyidikan Kejaksaan Agung yang mulia. Enggak ada saudara perintah itu? Tidak ada yang mulia. Oke. Terus ada enggak saudara yang awal ya? Ada enggak saudara bicara dengan si
Happy Palupi, sekretarisnya Pak Menteri itu, untuk menerima setiap bulan sekian. Ada? Ada yang mulia. Ada? Ya yang mulia. Ada ya. Uang apa itu Pak? Pada saat itu awalnya saya dipanggil oleh Pak Joni Plate ke ruangan beliau. Ya, beliau awalnya bilang, apakah saudara Happy sudah menyampaikan sesuatu? Saya tanya soal apa Pak? Ini anak-anak yang kerja di sini, mereka kerja keras dan butuh insentif tambahan. Nah beliau, sehingga memerintahkan saya saat itu untuk mencari tambahan 500 juta setiap bulannya. Oh, mencari tambahan. Ya. Saudara diperintah untuk mencari tambahan. Betul. Gimana caranya saudara mencari tambahan itu? Nah, sepulang dari situ saya sempat kaget lah, terkaget. Tapi yang ada di pikiran saya adalah saya harus ketemu Irwan untuk minta tolong. Siapa? Ketemu saudara Irwan untuk minta tolong. Irwan Tolong. Hermawan. Ya. Saudara minta tolong sama Irwan. Sama Irwan Hermawan yang mulia. Apa minta tolongnya? Wan, ini saya dapat perintah dari Pak Menteri. Beliau minta dukungan dana operasional buat timnya 500 juta. Irwan kaget pada saat itu. Ini 500 juta sekali atau setiap bulan? Setiap bulan, Wan. Setiap bulan. Nah, Irwan sempat shock lah pada saat itu Irwan. Sampai kapan setiap bulannya itu? Enggak disebutkan yang mulia. Enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Saya bilang cuma setiap bulan. Iyalah. Saudara minta tolong sama Irwan. Kata Irwan. Irwan belum memberikan jawaban pada hari itu. Belum dijawab. Belum dijawab, belum mengiyakan pada saat itu. Itu kapan diiyakan Pak? Nah, kira-kira berapa hari kemudian saya ada rapat di ruang lantainya Pak Menteri, ketemu dengan saudara Happy. Terus? Nah, saudara Happy langsung, Happy ini belum ada solusi. Tapi kalau ada solusi, saya minta nomor dong orang yang kira-kira menjadi kontak nanti kalau itu berhasil. Gitu. Nah, saudara Happy memberikan nomor saudara Yunita. Oh, Yunita. Saya belum mengenal siapa Yunita pada saat itu. Cuma saya pesan ke Happy nanti biar komunikasinya lewat signal aja. Signal aja. Nah, lalu signal tuh saudara pakai signal. Bukan. Signal. Saya pada saat itu saya pakai signal, saya pakai signal. Tapi saya tidak berkomunikasi dengan siapa Yunita tersebut. Saya tidak kenal pada saat itu. Kenapa saudara pakai signal? Itu apa? Karena ini kelaziman di kita punya dua saluran, satu WhatsApp, satu sinyal. Oh. Itu rata-rata teman-teman semua kenapa begitu. Kenapa saudara pakai sinyal gitu loh? Itu yang saya tanya. Iya karena itu jalur alternatif aja yang mulia. Alternatif. Iya alternatif. Sinyal itu kan jarang dipakai orang Pak. Di kalangan muda cukup sering ya mulia. Cukup sering. Iya. Itu kan jarang juga dipakai orang. Ya, karena punya ikon-ikon yang lebih lucu. Pembicaraan rahasia itu Pak di situ. Ya, cukup populer di kalangan kami yang mulia. kalangan saudara. Pakai sinyal lah. Ya. Ada yang dirahasiakan? Bukan yang mulia. Apa? Sinyal tuh punya salah satu fitur yang pada saat itu ya belum WhatsApp miliki. Iyalah Pak. Apa pula kenapa nggak pakai biasa aja kalau nggak ada yang dirahasiakan, kenapa nggak pakai telepon biasa aja atau pakai WA biasa kan gitu. Berarti ada yang dirahasiakan Pak Nang tuh ya. Pada saat itu nggak kepikir rahasia ya mulai. Saudara udahlah. Serah yang penting pakai sinyal ya. Ya sinyal aja, saya nggak kepikir rahasia. Terus Irwan itu kapan lagi melapor ke Bapak? Dia sanggup. Seminggu kemudian saya ketemu dengan Irwan. Wan, pesan saya kalau kamu sudah ada solusi, ini nomor orangnya yang kamu harus kontak untuk. Solusinya itu dari mana Pak? Saya nggak nanya, mulia. Nggak ngerti juga saudara. Saya nggak nanya. Pada saat saya berikan, Irwan pun belum menemukan solusinya, Pak. Iyalah. Ya. Yang masalah saudara dengan pimpinan saudara ya. Betul. Dengan menteri kan pimpinan saudara. Saudara PA kalau dalam proyek ini saudara PA. Saudara KPA, beliau PA. Ya. Saudara eselon 1 dia menteri kan gitu Pak. Atasan saudara.
Ya. Ngapain saudara anukan orang lain? Gitu loh Pak. Ya. Boleh Pak ngeles itu tapi masuk logika itu loh. Kalau enggak ada logika gimana? Saya ikutin aja keterangan saudara. Ya, saudara kalau dalam posisi yang demikian, saudara sebagai saksi dan sebagai terdakwa, silakan aja. Enggak masalah, saya enggak memaksa saudara untuk menyatakan ya atau tidak. Tapi terserah pikir sendiri gitu loh Pak. Kalau umpamanya saudara berbohong, ya gimana akibatnya? Gitu. Akibatnya dipikirin, jangan hanya asal membantah aja. Gitu. Membantah tetapi tak masuk logika. Logika hukumnya tak ada. Soal sinyal aja saya tanya saudara. Saya ngetes kejujuran saudara aja itu. Saya tahu juga apa sinyal itu Pak. Tahu. Jarang juga dipakai orang sinyal itu. Ya Pak. Cuma saya tes saja, saudara jujur. Nah, udah begini nih masih juga saudara ngeles itu loh saya pikir. Karena saya tidak berpikir, apakah saudara tidak mikir diri saudara? Menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Gitu Pak. Harusnya pikir diri sendiri. Itu semuanya berpulang ke saudara aja. Ya. Iya, kalau tetap saudara dengan keterangan itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma ya akibat hukumnya Pak. Itu aja. Ya, pikirlah dulu. Kita skor dulu, maghrib dulu, sholat dulu. Ya, pikir dulu. Pikir dulu, sholat dulu. Hadap yang satu, mana yang terbaik yang saya harus terangkan di depan hakim ini. Begitu loh Pak. Ini kesempatan terakhir bagi saudara untuk menyampaikan ke saya. Betul. Gitu loh. Betul. Ya. Siap ya. Tidak juga saya paksa saudara untuk mengaku, tidak. Tapi saya mau lihat kejujuran saudara. Sholat dulu. Sholat dulu Pak. Maghrib dulu. Pikirlah. Siap. Berdoa, cari petunjuk diri. Saudara memberikan keterangan yang seperti ini bergunakah untuk saya? Begitu loh pertanyaannya. Saudara udah dewasa, tidak perlu juga saya ajarin. Ya Pak? Siap ya Pak. Pikirlah, kasihan sama diri sendiri, sama keluarga Pak. Siap, jangan hanya memperturutkan emosi saudara, lalu emosi saya pokoknya saya bantah deh, maju tak gentar. Akibatnya nanti apa? Itu kau pikirin itu. Ya. Nah, udah sholat dulu ya. Siap, ya. Kita skor sampai jam berapa Pak? 7 ya. Skor sampai jam 7. Ya. Oke, skor dicabut. Sambil jalan ya. Skor dicabut, sidang kembali dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pak Anang, kita siap, lanjutkan ya. Siap ya mulia. Oke, tadi sampai pertanyaannya masalah saudara minta tolong sama siapa? Sama si Iwan Hermawan kan? Betul ya mulia. Betul kan? Betul ya mulia. Nah, sudah saudara pikir, sudah sholat maghrib? Sudah. Ya. Nah, udahlah. Sekarang saudara memang minta tolong sama Iwan Hermawan. Betul ya mulia. Untuk sesuai dengan permintaannya Pak Joni Gerard Plate. Betul ya mulia. Ya. Betul. Carikan berapa? 500 juta sebulan. 500 juta setiap bulan. Setiap bulan. Saya saudara penuhi, saya minta tolonglah sama Iwan Hermawan kan? Betul ya. Nah, jadi Iwan Hermawan itu saudara minta tolong tuh uangnya dari mana dulu? Coba saudara. Terima kasih ya mulia. Jadi saya kalau ada bantuan ya, misalnya hal-hal seperti ini, saya Irwan itu sahabat baik saya mulia. Jadi saya kira uang pribadinya menolong itu kan ya, tugas saudara di situ. Enggak, saya tidak, memang Irwan ini jaringannya banyak ya mulia. Jaringan banyak. Temannya banyak. Ya, jaringan banyak yang saudara maksud itu jaringannya di dalam proyek ini maksudnya? Bukan ya mulia. Teman-temannya banyak ya mulia. Teman-temannya banyak. Ya. Teman-temannya banyak kemana? Maksudnya yang di dalam konsorsium, para konsorsium yang sebagai penyedia ini maksudnya? Termasuk juga ya mulia. Iya termasuk juga. Termasuk juga ya mulia. Pak Anang jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau buka aja sekalian. Ya. Ya. Saya akan buka ya mulia. Saya sebetulnya enggak perlu juga harus ngomong kayak begitu gitu loh. Jadi mamanya kalau memang saudara
apa namanya saudara yang membantah, ya membantah aja nggak masalah sih. Bagi saya nggak ada masalah. Cuma saya pingin pengakuan saudara aja. Siap ya. Itu saksi mahkota itu ya memang kayak begitu Pak. Ya dari pengalaman kami ya memang ada sih yang berterus terang dan itu kan berguna untuk dirinya sendiri gitu loh Pak. Ya. Dia bukan membujuk saudara untuk mengaku juga enggak. Kesadaran saudara aja lah. Ya. Siap ya Mulia. Kemudian oleh Iwan Herman dipenuhilah, disampaikan sama saudara. Kan gitu, kesanggupannya. Setelah kemudian, seminggu kemudian, kan itu ceritanya tadi Pak. Ya, seminggu, mohon izin ya Mulia. Ya. Seminggu kemudian saya memberikan nomor kontak Yunita ke saudara Irwan. Ya, pada saat itu pun Irwan belum terlihat sudah menemukan solusi ya Mulia. Belum menemukan solusi. Jadi saya. Kapan solusi itu baru? Saya terus terang tidak tahu ya Mulia. Tidak tahu. Saya cuma bilang ke Irwan, Wan kalau lu udah solusi, udah temuin caranya bagaimana, ini orangnya ya. Gitu. Berarti saudara juga titip sama siapa? Bilang sama si Happy ya, Happy Palupi, bahwasanya ini nomornya, nomornya Yunita. Iya betul. Nomor Yunita itu dikasih Yunita langsung atau lewat Happy Palupi? Lewat Happy. Happy ya? Ya, saya tidak kenal dengan Yunita. Kemudian saudara kasihkan sama Iwan. Saya kasihkan sama Irwan ya. Kemudian berlanjutlah itu Pak. Jadi bagaimana transaksinya? Diambil uang itu di Jalan Sabang. Diantar oleh Windy Purnama. Gitu loh Pak. Saya tahu dari persidangannya Mulia. Iya, kan saudara dengar sendiri toh. Iya, betul. Iya gitu kan. Betul ya. Sampai 20 kali Pak. Ya kan? Iya. 20 kali itu kemudian oleh si Happy Palupi itu diambil dia 50 juta. Siapa tadi dikasihnya 100? Dedi ya. Si Dedi tadi Pak. Dedi Permadi. Nah, kemudian si siapa namanya? Sergerius siapa namanya itu? Walbertus. 350. Walbertus itu kalau katanya apanya itu enggak mau membenarkan di persidangan ini. Walbertus itu kalau menurut Epi itulah yang disampaikan sama Pak Gerard Plate gitu. Atas perintah itu. Ya. Nah, itu satu, Pak. Oke. Itu kan satu poin itu, Pak. Ya. Ya. Betul. Yang kedua, apakah saudara juga minta bilang sama si Irwan Hermawan untuk menyerahkan uang 1,5 miliar ke Happy Palupi lewat Yunita? Pernah? Tidak ya Mulia. Enggak juga itu? Tidak pernah ya. Itu enggak? Tidak Mulia. Tidak pernah ya Mulia. Nah, itu tuh ada ditransfer ke mana, ke gereja katanya kayak gini, kayak itu. Ya kan? 1,5 miliar loh Pak. Ya. Saya ada minta ke Irwan ada sebesar 250 juta ya Mulia untuk sumbangan gereja. 250 juta. 250 juta ya. Itu ke Irwan lalu. Itu lain lagi Pak tuh sebelum lewat saudara minta tolong yang 250 juta ada juga itu lewat si Direktur Infrastruktur itu. Oh bukan ya Mulia. Itu untuk apa? Itu kalau Direktur Infrastruktur seingat saya untuk Natal ya. Iya, yang untuk acara apa itu? Natal kan? Kalau ini untuk kunjungan hasil kunjungan. Kalau infrastruktur itu ya juga saudara minta tolong sama Bambang apa? Direktur Infra. Nugroho. Benar kan itu? Itu saudara benar kan atau saudara bantah? Saya lupa ya Mulia. Lupa. Ya, saya lupa. Kalau Bambang Nugroho sendiri dia membenarkan di persidangan. Ya saya lupa. Ya. Itu. Saudara lupa itu? Saya lupa ya Mulia kalau Bambang Nugroho. Selanjutnya kembali lagi ke yang tadi. Ya itu 1,5 miliar. Ada 20 kali berarti nilainya kalau 500 berarti 10 miliar. 10 miliar. 1,5 miliar. Itu kan? 11,5. Ada nggak saudara bilang juga sama si Irwan Hermawan ya lewat Windy Purnama juga untuk menyerahkan uang
sebanyak 40 miliar untuk BPK. Nah, Tidak yang mulia. enggak juga. Tidak yang mulia. Waktu itu saudara ada di luar negeri. Eh, Cobalah dulu. Kalau enggak, bilang enggak aja, enggak apa-apa. tidak yang mulia. Hah? Tidak ada perintah. Tidak ada. Ustaz Mulia. Tidak ada yang mulia. Saudara bantah itu kan? Saudara Ya. bantah itu 40 Ya, ya. miliar? Ya. Iya yang mulia. Ada enggak yang 15 miliar untuk Edward Hutahian? Tidak ada perintah. Tidak juga. Saya. Tidak ada perintah saya. Enggak ada juga perintah saudara? Tidak ada yang mulia. Saya lagi di luar negeri nggak masalah ya. Enggak tahu juga saudara? Nggak tahu. Belakangan baru tahu Pak. Belakangan baru tahu dari mana dia mengeluarkan uang, Pak. Enggak tahu juga saudara. Ada lagi 70 miliar. Katanya untuk komisi berapa katanya? Komisi 1. 70 miliar. Benar? Tidak pernah yang mulia. Lewat Nistra. Enggak juga? Tidak kenal yang mulia. Enggak kenal juga? Tidak kenal yang mulia. Terakhir ada 27 miliar untuk Dito Aryo Tejo. Tidak kenal yang mulia. Tidak Tidak juga? tahu. Tidak yang mulia. Enggak juga. Saudara bantah semua ya? Ya yang mulia. Saudara bantah semua. Ha? Kemudian ada lagi berapa itu? Hah? 66. Ke Windu Haji. Ada lagi? Tidak yang mulia. Enggak juga? Tidak yang mulia. Enggak ada saudara bantah semua. Jadi yang saudara benarkan yang mana? Atau saudara bantah semua? Enggak, yang 500 juta setiap bulan selama 20 kali, ya itu saya Itu memang. iya. Kalau Kalau yang lain tuh enggak ada itu. yang lain hanya sumbangan gereja seingat saya mulai 250 juta. 250. Ya, itu saya minta ke Jadi yang saudara. lain-lain itu ke cerita-cerita yang 40 miliar yang diserahkan di parkiran Hotel Grand Hyatt. Enggak tuh. Tidak tahu. 70 miliar kemudian diserahkan juga di mana tuh? Ada 70 miliar, enggak ada saudara tahu. Tidak. Kemudian ada 27 miliar yang diantar ke Jalan Denpasar 34 Tidak tahu. lewat tak tolong lewat siapa itu si Gelombang Menak dan Resi. Enggak tahu saudara, kan saudara dengar sendiri keterangannya di presiden. Tidak tahu. Enggak ada itu. Tidak ya. Enggak ada. Enggak ada saudara bantah lah itu ya. Ya. Oke, selanjutnya pernah jalan ke luar negeri. Umumnya ke Barcelona, pernah? Pernah yang mulia. Nah, Ya. Barcelona, Perancis, Inggris. Betul ya. Mulia. Itu Latifah Hanum. Betul ya. Ya, katanya ada dananya dari Bakti juga Ya. untuk perjalanan itu. Betul ya mulia. Ya, Betul ya mulia. Pak Menteri ikut waktu itu kan? Ikut ya mulia. Ada adiknya Pak Menteri juga ada ya kan? Ikut ya mulia. Terus ikut ke sana. Ada juga disupport sama Iwan Hermawan. Di support itu kalau tidak salah di Prancis ya mulia. Di Perancis. Ya dukungan dia. Jadi, kalau saudara bantah juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi menurut keterangannya di Pak Hanum itu, ya kan? Betul ya. Terus untuk apa Pak? Hotel untuk apa itu? Seingat saya untuk hotel ya mulia. Ya. Jadi keterangannya Latifah Hanum itu benarkah itu? Benar itu? Benar ya mulia. Benar. Benar. Tidak perlu juga saya terangin lagi ya kan? Betul. Itu ke Barcelona, Spanyol, Perancis, sama Inggris. Kemudian habis itu berangkat lagi ke Swiss Pak. Swiss. Swiss. Ya. Saya ikut ya mulia. Nah, ke Swiss itu juga ada dana bakti. Kemudian disupport lagi sama Iwan. Kalau Swiss saya tidak tahu ya mulia. Anda tahu? Iya. Anda tahu? Katanya itu dari mana dananya? Saya tanya itu. Itu urusannya Pak Anang gitu. Ya, saya Anang tidak- yang menyelesaikan. Ya, saya tidak Nah, tahu. juga. Swiss. Nah, kemudian ke Amerika Pak. Ke Amerika ya. Sekitar bulan Juni tahun 2022 berangkat lagi sama Menteri ke sana. Betul ya mulia. Ya, Betul ya mulia. ke LA sama
California. LA, betul yang mulia. Ya. Betul yang mulia. Nah, itu disupport lagi sama ini, sama Iwan Hermawan, sama Jimmy Suciawan. Saya lupa siapa yang support yang mulia. Tidak ingat ya. Tidak tahu. Tidak ingat. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya itu. Terus apalagi ya yang berhubungan dengan duit itu. Ada catatannya semua itu kemarin itu Pak. Tapi yang saudara akui cuma itu. Cuma yang 20 kali tambah Betul. perjalanan ke luar negeri. Ya yang mulia. Ya. Betul. Nah, jadi Pak Joni Gerard Plate dibiayai dengan dana bakti. Dana bakti yang mulia. Dana bakti, bukan dana dari apa? Dari perjalanan dinasnya menteri bukan? Perjalanan dinasnya bakti yang mulia. Bakti, Bakti, ya. bukan menteri. Setahu saya bukan. Bakti semua ya? Bakti semuanya. Hah? Ya, 1,8 semuanya dari bakti. Pokoknya ada catatan Silatipa Hanum itu saudara benarkan lah tuh ya? Ya. Ya, ya itu kan? Betul. Jadi yang uang 102 miliar yang kemarin itu saudara bantah semua itu. Yang diberikan sama BPK Komisi 1, sama si Edward Hutahean, sama Ya. itu. Saya tidak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Uang dari mana dapat sama Iwan itu juga saudara nggak tahu. Saya nggak tahu sumbernya. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ya, itu ya. Betul ya. Mulia. Ada tambahan? Cukup? Cukup? Cukup.